Tuhan Yesus, Kau telah mati buat setiap kami. Kematian-Mu di atas kayu salib itu yang menebus hidup setiap kami. Ada harga yang sangat mahal yang telah Kau keluarkan untuk Kau bisa mendapatkan hidup setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami untuk jadikan kami orang-orang yang ngerti bagaimana mengucap syukur. Amen. Tolong kami untuk kami jadi orang-orang yang ngerti bagaimana harus membalas, bagaimana harus mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan, Kau mati buat kami. Ajar kami sore hari ini. Tolong kami untuk jadi ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidup kami. Sehingga kami bisa persembahkan hidup ini. Sehingga kami bisa mengabdikan hidup ini. Untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Siang hari ini Tuhan ajar kami di tempat ini Tuhan. Buat kami ngerti kehendak Tuhan. Sebab hanya ketika kami ngerti kehendak Tuhan, baru kami bisa selaraskan hidup kami dengan kehendak itu. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami selaraskan hidup kami dengan kehendak Tuhan, kami tahu ada berkat Tuhan yang akan mengalir dalam hidup kami. Amen. Kami tahu ada anugerah Tuhan yang tersedia buat kami. Dan terlebih lagi kami tahu ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan melalui hidup setiap kami. Amen. Amen. Siang hari ini Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Minta Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan atas kami. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. amin, amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Terima kasih tim penyembahan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Yang amin cuman yang di depan. Shalom, selamat siang semua. Gimana kabar saudara hari ini? Senang sekali saya bisa datang ke tempat ini sekali lagi. Terakhir saya datang bulan lalu ya, atau 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Hari ini saya datang, bisa diberikan tema khusus yang harus saya bagikan buat saudara. Awalnya saya mau jujur benar-benar stres berat. Harus siapin khotbah yang sesuai dengan tema. Saya masih stres sampai tadi malam. Baru sampai pada akhirnya Tuhan ingatkan saya akan satu pesan yang belum pernah saya khotbahkan sebelumnya. Dan akhirnya saya beranikan diri, tadi pagi saya bawakan pesan ini. Dan siang ini saya akan bawakan sekali lagi pesan ini buat kita semua di tempat ini. Pesan yang akan berbicara secara spesifik tentang mengucap syukur. Give thanks. Itu tema kita bulan ini, benar? Saudara nggak ikutin tema, give thanks. Saya mau aja kita semua buka Alkitab kita ke 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Saya dengar minggu lalu, Markus sudah bagikan ayat ini, tapi ayatnya sama, nggak apa-apa juga. Saya akan bicara sekali lagi dari ayat yang sama, tapi saya berdoa ada pengertian yang baru yang Tuhan akan berikan buat kita semua. Kalau di tempat ini ada orang-orang yang bilang begini, Tuhan, kami mau tahu apa kehendak Tuhan buat kami. We want to know what your will is for our life. We want to know what is your desire for us. Kalau saudara bilang begitu sama Tuhan, kami mau tahu kehendak Tuhan apa, maka saya rasa kita perlu lihat ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini bilang begini, saya akan bacakan. Ayat ini bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini bilang, Tuhan punya kehendak buat setiap kita. Apa kehendak Tuhan? Kehendak yang Tuhan punya buat setiap kita di dalam Kristus Yesus, ini kehendak Tuhan. Dia mau kita untuk mengucap syukurlah dalam segala hal. Bilang sama-sama, mengucap syukur dalam segala hal. Perhatikan. Alkitab nggak bilang mengucap syukur dalam segala sesuatu. Banyak kali ayat ini ketika dikutip, kita dapat kutipan yang lain. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. Memang apa bedanya Pak? Sedikit perbedaan. Tapi kemudian yang sedikit ini bisa jadi punya arti yang berbeda sama sekali. Kebanyakan kita ketika kita berjumpa dengan ayat ini, pengertian yang kita dapat seringkali adalah begini. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. Maksudnya apa itu Pak? Tuhan mau kita mengucap syukur. Waktu kita senang kita mengucap syukur. Waktu kita sedih mengucap syukur. Waktu kita punya duit mengucap syukur. Waktu gak punya duit mengucap syukur. Waktu kita gak ada masalah mengucap syukur. Waktu kita ada masalah mengucap syukur. Benar? Itu namanya mengucap syukur dalam segala sesuatu. Itu pengertian yang kebanyakan kita punya ketika kita bertemu dengan ayat ini. Tapi perhatikan Alkitab bilang begini, mengucap syukurlah bukan dalam segala sesuatu, tapi dalam segala hal. Artinya apa? Ada cara yang dimana melaluinya kita bisa pakai untuk mengucap syukur. Bahasa Inggris ayat ini bilang begini, in everything give thanks. In everything give thanks. Di dalam segala hal, artinya lebih dari satu hal, kita mengucap syukur.
Kenapa kebanyakan dari kita ketika berhubungan dengan kata mengucap syukur, kita langsung berpikir kita mengucap syukur kepada Tuhan hanya dengan satu cara. Gimana caranya? Kita bilang terima kasih Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Padahal kita bilang gini, bukan cuma lewat satu hal, tapi dalam segala hal. Artinya gini, ada banyak cara-cara lain yang sebenarnya bisa dipakai oleh kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala hal mengucap syukur. Artinya bukan cuma lewat satu hal, bukan cuma lewat kita bersyukur, bukan cuma lewat kita memuji, bukan cuma lewat kita bilang terima kasih Tuhan. Itu satu hal. Tapi ada hal-hal lain yang ternyata seharusnya kita bisa pakai, yang melaluinya kita bisa mengucap syukur. Bisa lihat bedanya? Jadi Alkitab bilang bukan hanya mengucap syukur dalam segala sesuatu, tapi juga mengucap syukur dalam segala hal. Artinya Tuhan mau, Tuhan menuntut, Tuhan menghendaki agar setiap kita bisa pakai hal, bisa pakai cara yang berbeda-beda yang melaluinya kita bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaannya, dengan cara apa saja kita bisa mengucap syukur sama Tuhan? Itu yang siang hari ini kita akan sama-sama belajar. Siang hari ini pesan yang saya mau bagikan, saya kasih judul begini, Levels of Gratitude. Tingkatan ucapan syukur. Ternyata mengucap syukur kepada Tuhan itu ada tingkatannya. Saudara nggak salah dengar saya bilang ada tingkatannya. Apa artinya tingkatan? Ada yang di level bawah, ada yang di level atas. Itu namanya ada tingkatannya. Saya siang hari mau berbicara bukan hanya tentang berbagai cara mengucap syukur, bukan cuma caranya yang berbeda-beda, tapi lebih dari itu, saya mau bilang ada tingkatan yang berbeda-beda, yang melaluinya kita bisa pakai untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan belajar tentang itu siang hari ini. Tapi sebelum bahkan kita masuk ke situ, mungkin ada orang yang bertanya begini, Pak, saya kok kayaknya susah menemukan alasan untuk mengucap syukur. Apa alasan untuk saya bisa mengucap syukur? Saya mau kasih satu alasan saja, dan saya percaya satu alasan ini sudah cukup buat kita semua. Apa itu? Ini alasannya, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah mati buat kita. Banyak kita, ketika kita jalanin hidup kita berpikir, saya nggak punya alasan mengucap syukur. Saya punya masalah begini, saya punya hal ini, Cuma ingat satu hal, Yesus sudah mati buat hidup saudara. Itu satu-satunya alasan yang buat kita cukup, kita ngerti untuk bikin kita jadi mengucap syukur sama Dia. Dan siang hari ini hanya sekedar berdasarkan satu alasan itu. Tuhan sudah mati buat kita. Kita mau belajar, ada tingkatan yang berbeda-beda yang melaluinya kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. There are different levels of gratitude. Saya mau bicara tentang ada 5 tingkat yang berbeda yang melaluinya kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Saya akan mulai dari level yang paling bawah dan saya akan berakhir sampai level yang paling atas. Sebenarnya kalau mau versi lengkapnya ada 10 tingkatan mengucap syukur. Tapi kalau nggak mau 10 kita selesai jam 7 malam. Jangan. 5 aja. Saya rangkum jadi 5 tingkatan utama di mana kita bisa mengucap syukur. Saya akan mulai dari level yang pertama. Level yang paling dasar, level yang paling rendah, level yang paling gampang, yang dimana kita bisa pakai untuk kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Ada yang tahu apa kira-kira? Ada yang mau tebak? Gimana cara mengucap syukur yang dimana tingkatannya, nilainya itu paling rendah, levelnya paling bawah. Ada yang mau tebak kira-kira apa? Hah? Apa? Dengar. Ini level mengucap syukur yang paling bawah. Apa itu? Kita mengucap syukur sama Tuhan pakai kata-kata. Kita mengucap syukur sama Tuhan pakai kata-kata. Termasuk pujian kita, termasuk ucapan syukur kita, termasuk nyanyian kita, termasuk lagu-lagu kita, kata-kata. Kita mengucap syukur yang paling bawah levelnya adalah pakai kata-kata. Saudara tahu itu? Menariknya, kenapa kebanyakan dari kita berpikir bahwa itu satu-satunya cara kita mengucap syukur, yaitu pakai kata-kata kita. Padahal saya mau ngomong sore hari ini, berkata-kata, menggunakan kata-kata kita untuk bersyukur, itu cuma level yang paling bawah. Saya kasih tahu alasannya. Ada yang tahu alasannya kira-kira kenapa? Kenapa pakai kata-kata, itu level mengucap syukur yang levelnya paling bawah. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Saya kasih tahu alasannya. Karena kata-kata kita murah. Karena kata-kata kita gratis. Karena kata-kata kita itu nggak ada harganya. Waktu saudara bilang terima kasih Tuhan, pertanyaan saya begini, saudara keluar berapa duit? Nggak keluar apa-apa. Saudara berkorban berapa banyak? Nggak berkorban apa-apa. Saudara cuma bilang terima kasih.
Kenapa kata-kata adalah level yang paling rendah dalam mengucap syukur? Karena memang untuk mengucap syukur pakai kata-kata kita nggak keluar apa-apa. Sifatnya free of charge, sifatnya gratis, sifatnya kita nggak keluar apa-apa, sifatnya kita nggak berkorban sama sekali. Tapi menariknya di sini. Sekalipun saya nggak bilang kata-kata itu salah, tapi menariknya di sini. Sekalipun kata-kata itu level yang sifatnya gratis, yang sifatnya nggak keluar apa-apa, biarpun gratis, kok ternyata banyak orang Kristen yang bahkan nggak bisa mengucap syukur pakai kata-kata mereka. Padahal gratis loh. Buat saya logikanya sederhana. Kalau dengan yang gratis saja, kita nggak siap bersyukur sama Tuhan. Apalagi ketika kita mau naik belajar mengucap syukur di tingkatan yang dimana harus keluar sesuatu dari kita. Makanya saya bilang, mengucap syukur pakai kata-kata nggak salah. Tapi cuma buat kita ngerti. Mengucap syukur dengan kata-kata. Giving thanks with your words is the lowest of the levels of gratitude. Dalam tingkatan mengucap syukur, itu tuh yang paling rendah. Nggak ada harganya. Kita nggak keluarin apa-apa waktu itu kita mengucap syukur. Sekedar ngerti begini, tolong jangan lagi jangan lagi kita ajar orang, jangan lagi kita berpikir begini. Seringkali kita diajar, kita dengar statement gini keluar, Tuhan, nggak ada yang lain yang kami bisa berikan kepada Tuhan selain ucapan syukur kami. Kedengarannya keren ya? Tolong jangan percaya lagi bahwa nggak ada yang lain yang saudara bisa berikan sama Tuhan selain kata-kata saudara. Kenapa? Karena kata-kata cuma level yang paling bawah. Ada banyak hal yang lain yang saudara bisa tunjukkan syukur saudara kepada Tuhan yang levelnya di atas dari sekedar kata-kata. Banyak orang Kristen berpikir gini, saya kan udah bilang terima kasih, saya udah kasih yang paling tinggi, saya udah kasih syukur saya, apalagi yang Tuhan minta. No. Hari ini ngerti bahwa kata-kata kita itu baru di level yang paling bawah di dalam tingkatan mengucap syukur. Sekarang pertanyaannya, kalau itu yang paling bawah levelnya, kalau itu tingkatan yang paling dasar, yang saya bilang tadi itu sifatnya murah, itu sifatnya kita gak keluar apa-apa, sifatnya kita gak berkorban apa-apa. Coba saya datang sama Charlie, katakanlah dia berbuat baik sama saya bilang thanks ya Char, terima kasih ya Char. Menurut saudara saya keluar duit gak waktu bilang thank you sama dia? Gak keluar. Dan lihat ini baik-baik, kata-kata terima kasih saya gak bisa dia ambil, dia pakai buat makan, bisa gak? Nggak bisa. Dia nggak bisa ambil terima kasih saya, kemudian dia pakai buat bayar bensin, nggak bisa. Dia nggak bisa ambil terima kasih saya, dia pakai untuk beli baju, nggak bisa. Terima kasih saya jadi sesuatu yang nggak terlalu punya arti sama dia. Bahkan lebih jauh saya mau bilang begini, kenapa seringkali kita diajar bahkan untuk pakai kata-kata kita, bilang terima kasih kita sama Tuhan. Seringkali ucapan syukur berbentuk kata-kata, bahkan bukan cuma murah, bukan cuma nggak ada artinya, nggak ada harganya, tapi seringkali bahkan kata-kata ucapan syukur kita itu sekedar dipakai sebagai alat untuk memanipulasi Tuhan. Berapa banyak kita yang suka diajar begini, hai saudara, kalau saudara bisa mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup saudara lebih lagi. Sehingga bukan kita terima kasih sama Tuhan, kita cuma pakai itu sebagai alat untuk memanipulasi Tuhan, yang pada akhirnya saya juga yang dapat sesuatu. Many times your words, your giving thanks through your words is just a tool of manipulation. Saya kasih contoh, waktu Charlie berbuat baik sama saya bilang, Char, thank you loh. Enggak apa-apa bro, biasa aja. Enggak beneran loh, thank you loh. Akhirnya dia bilang gini, enggak kok enggak apa-apa, bener enggak apa-apa. Lain kali bro, kalau you butuh lagi, you ngomong aja sama saya. Bisa lihat? Seringkali kata-kata terima kasih, cuman kita jadikan alat untuk memanipulasi demi mendapatkan lebih banyak hal dari dia. Dan berapa banyak kali kita perlakukan Tuhan dengan cara yang sama. Bukan cuman kita kasih sesuatu yang kosong, enggak ada harganya buat kita kasih begitu aja. Tapi bahkan lebih dari itu, kita mengharapkan lebih banyak hal datang buat hidup kita. Ayo, kalau saudara bisa tunjukkan penghargaan saudara sama apa yang Tuhan kasih, Tuhan akan berikan lebih banyak lagi. Berarti engkau sebenarnya bukan benar-benar terima kasih dong. Malah engkau pakai kata terima kasihmu sebagai alat untuk mendapatkan lebih banyak hal dari Tuhan. Makanya saya bilang, terima kasih lewat kata-kata hanya merupakan tingkatan mengucap syukur yang paling rendah. Itu alasannya. Di atas itu ada tingkatan yang kedua. Ini yang saya mau katakan. Ada tingkatan yang kedua yang dimana melaluinya kita bisa pakai untuk mengucap syukur sama Tuhan. Apa tingkatan yang kedua?
The second level of gratitude is this. When you give thanks to God through gifts, through money. Ketika saudara mengucap syukur sama Tuhan lewat pemberian saudara, lewat uang. Ada sesuatu yang saudara keluarkan dan terima kasih Tuhan. Yang kedua, level yang kedua adalah lewat pemberian, lewat uang. Itu saya gabung. Harusnya dipisah, tapi nggak digabung. Pemberian, uang. Kenapa itu tingkatan yang kedua? Yang lebih tinggi daripada sekedar kata-kata terima kasih. Alasannya simple. Karena ketika saudara memberikan sesuatu secara nyata sama Tuhan. Apakah bentuknya barang, apakah bentuknya uang. Ini nih, ada sesuatu yang saudara harus keluarkan. Ada sesuatu yang saudara harus korbankan. Dari pihak saudara ada harga yang saudara harus keluarkan. Untuk bilang terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mati buat hidupku. Aku kasih persembahan, aku kasih persembahanku ini nggak ada artinya dibandingkan dengan apa yang kau lakukan bagiku. Tapi lihat, ucapan syukur saudara masuk ke level yang kedua. Kenapa? Karena sekarang saudara bilang terima kasih bukan hanya dengan kata-kata saudara, tapi dengan sesuatu yang nyata, yang dimana di saudara, di pihak saudara, ada sesuatu yang saudara harus keluarkan, ada sesuatu yang saudara korbankan. Saya kasih contoh, balik ke Charlie. Ketimbang saya cuma bilang thanks ya Char, saya rasa dia akan lebih menghargai. Kalau saya khusus carikan sesuatu buat dia, mungkin saya cari tahu, mungkin dia suka bakpao. Saya beli 1 kotak bakpao, saya bawa, Char, thank you ya, saya kasih itu bakpao. Kira-kira mana yang dia akan bisa lebih appreciate ucapan syukur saya? Cuma bilang thank you, apa dapat bakpao juga? Kenapa? Karena dia tahu ucapan syukur saya itu ada harganya di pihak saya. Ada sacrifice yang saya keluarin buat dapatkan dia bakpao. Bisa dapat logikanya. Bahkan kita pun sama diperlakukan. Bahwa orang bilang terima kasih sama kita, kita senang. Paling kita dibuat senang olehnya. Tapi kita gak bisa ambil thank you itu dipakai makan, gak bisa. Tapi ketika ada sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Ada pemberian. Maka kita lagi naikkan ucapan syukur kita ke level yang lebih tinggi. Kenapa? Dari pihak kita ada sesuatu yang kita keluarkan. Nah kalau ngomong mengucap syukur sama Tuhan di level yang kedua, ada pemberian, ada uang yang kita berikan, bukan berarti Tuhan butuh uang kita, bukan. Ketika kita memberikan sesuatu sama Tuhan, sifatnya bukan karena Tuhan butuh sesuatu dari kita, bukan. Tapi karena kita mau mengekspresikan syukur kita sama dia, Tuhan, Engkau telah begitu baik kepadaku. Dan responku atas kebaikan Tuhan, Tuhan aku mau berkorban, aku mau keluarkan sesuatu dari pihakku. Untuk demi melaluinya aku bilang terima kasih Tuhan. Ketika saya belikan bakpao buat Charlie, bukan karena dia suka-suka banget bakpao atau karena dia minta bakpao, bukan. Tapi saya mau tunjukin sama dia, betapa saya menghargai pertolongan dia. Masuk akal? Bahkan level yang kedua, saudara bisa lihat di dalamnya ada tingkatan yang berbeda-beda. Saya tunjukkan buktinya, satu contoh di dalam Alkitab. Suatu kali, Alkitab bilang gini, Yesus sedang ada di bait Allah. Saat itu dia berdiri persis di depan kotak persembahan. Sudah tahu cerita itu? Yesus berarti kan, Yesus melototin orang lagi kasih persembahan. Dan di dalam cerita itu Alkitab bilang begini, kemudian datanglah orang kaya. Dan kemudian masukkan persembahan dalam jumlah yang besar. Gabruk. Kemudian sesudah orang kaya itu kasih persembahan, ada janda miskin, ada perempuan miskin yang datang ke kotak persembahan yang sama. Tebak apa yang dia masukkan? Kerincing. Cuma beberapa keping koin uang. Yang menarik bukan persembahannya, yang menarik adalah pernyataan Yesus berikutnya. Yesus bilang begini, saudara gak percaya sama saya, bahwa persembahan ada tingkatannya, bahwa ucapan syukur ada tingkatannya, saya buktikan. Yang menarik statement Yesus berikutnya. Yesus bilang begini, sesungguhnya perempuan itu telah memberikan lebih dari apa yang orang kaya itu berikan. Benar? Alkitab bilang begitu. Kalau kita ada di sekitar Yesus hari itu, mungkin kita bilang, hello Yesus, boleh lihat kalkulatornya? Hello Yesus, ngitungnya gimana caranya? Yang satu masukin gubrak, banyak. Yang satu kencring. Yesus, ngitungnya gimana? Menurut kamu, yang kencring lebih gede daripada yang besar. Apa ukuran Yesus? Yesus bilang gini, perempuan itu memberi lebih karena begini. Karena dia memberi dari kekurangannya, sedangkan yang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Maksudnya apa? Well, dijelaskan dengan cara yang sederhana. Pakai bahasa saya. Kalau hari ini ada orang maju ke depan, masukin persembahan 1 juta rupiah. Menurut saudara 1 juta persembahan besar atau kecil? Persembahan 1 juta perak, besar atau kecil? Besar atau kecil? Jawaban saya tergantung. Tergantung siapa yang ngasih. Kalau yang ngasih ini, di dalam depositonya punya duit 1 triliun, 1 juta besar atau kecil? Kecil ya.
Dia memberi dari kelimpahannya. Kelihatannya sama orang, wah gede banget 1 juta. Tapi ternyata yang orang gak tahu yang dia simpen jauh lebih besar dari yang dia kasih. Tapi kemudian perempuan itu, Alkitab bilang, yang dia berikan adalah uang yang dia harusnya bisa pakai buat kehidupannya sehari-hari. Ada orang lain datang ke kotak persembahan yang sama, masukin cuma 100.000. Yang kita nggak tahu, 100.000 yang dia masukkan adalah uang makan dia 1 minggu. Besar atau kecil? Besar. Bahkan di dalam hal pemberian, dalam hal uang yang kita berikan sama Tuhan, itu pun sendiri sudah ada tingkatannya. Kita memberi dari kekurangan kita atau dari kelimpahan kita. Kita memberi dari sekedar ya uang lebih, ya receh, atau kita benar-benar masukin korban kita di situ. Tuhan, aku nggak punya banyak. Tapi Tuhan sekalipun demikian, aku mau memberikan sesuatu karena ucapan syukurku sama Tuhan. Biarpun hidupku pas-pasan Tuhan, aku bersyukur sama apa yang Tuhan percayakan sama aku kasih persembahanku Tuhan. Setiap kita bisa memberikan ucapan syukur di level yang kedua. Bahkan level yang kedua ada tingkatannya lagi sendiri. Tapi setiap kita bisa memberikan sesuatu sama Tuhan. Bentuknya pemberiankah atau bentuknya uang? Yang bentuknya pemberian gimana Pak? Mungkin kita tahu ternyata di tengah-tengah Jakarta banjir misalnya. Ada orang-orang di luar sana yang butuh pakaian, yang butuh tempat tinggal, yang butuh makanan. Boleh nggak pemberian saya? Itu dalam bentuk pemberian, barang, boleh. Setiap kita dikasih kesempatan untuk memberikan, untuk mengucap syukur sama Tuhan lewat pemberian kita. Itu level yang kedua. Bisa lihat perbandingannya dengan yang pertama? Yang pertama nggak keluar apa-apa dari kita. Yang kedua kita keluarkan sesuatu. Yang pertama sifatnya gratis, yang kedua ada korban. Makanya yang kedua punya tingkatan yang lebih tinggi dari yang pertama. That's the second level of gratitude. Itu tingkatan kedua dari mengucap syukur. Kita akan masuk ke tingkatan ketiga. Saudara akan lihat masuk tingkatan ketiga, keempat, kelima, makin menarik. Gimana yang kita bisa pakai untuk mengucap syukur dalam tingkatan yang lebih tinggi. Tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga adalah ketika kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan lewat apa yang saya sebut, we give thanks through choice, through lifestyle, melalui pilihan dan melalui gaya hidup. Apa itu? Apa itu? Bahwa ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan sehari-hari, ketika kita keluar sana, kita diperhadapkan ada begitu banyak orang-orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Apakah aku mau memilih untuk hidup benar? Yang kedua, sifatnya kita kasih sesuatu. Tapi yang ketiga, kita bukan cuma berkorban, tapi kita memilih untuk hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Kita memilih untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Kita memilih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan. Kita memilih untuk hidup sesuai dengan gaya hidup Tuhan. Supaya apa? Supaya bukan cuma lewat persembahan kita memuliakan Tuhan, tapi lewat hidup yang ditonton oleh banyak orang. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita buktikan lewat hidup kita bahwa memang ada hidup yang mengucap syukur. Dari apa? Dari hidup yang mengambil keputusan untuk menghidupinya dengan cara yang Tuhan berkenan darinya. Yang ketiga, kita mengucap syukur sama Tuhan lewat cara ini. We give thanks through the choices that we make. Lewat pilihan-pilihan yang kita buat. Ketika kita ada di pekerjaan, ketika kita ada di kantor, ketika kita ada di bisnis. Dan kita diperhadapkan dengan orang bilang begini, semua orang lain juga begini. Tapi kita bisa mengucap syukur sama Tuhan dengan cara apa? Kita mengambil keputusan, kita mengambil pilihan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan cuma ikut arus orang. Bukan cuma ikut arus yang deras, yang dibilang semua orang lain begitu. Kita akan bilang begini, sekalipun semuanya begini. Hidup saya ini, hidup yang mengucap syukur. Saya putuskan untuk berdiri dengan integritas yang berbeda. Saya mengucap syukur sama Tuhan dengan gaya hidup yang saya pilih. Ini selaras dengan kehendak Tuhan. Itu yang ketiga, itu yang ketiga. Kenapa ini lebih tinggi dari yang kedua? Yang kedua, kamu memberi sesuatu kepada Tuhan. Tapi yang ketiga, lebih dari sekedar apa yang kamu bisa berikan. Kamu memberikan hidup kamu untuk hidup sejalan dengan keinginan Tuhan. Ini lebih tinggi. Saya kasih contoh gambaran. Ada satu orang, dia mungkin mantan kriminal. Dia kriminal, bukan mantan, dia kriminal. Dia mafia, dia preman. Dia suka todong orang, dia suka rampok orang, pokoknya kriminal. Hari itu kriminal ini sadar Yesus mati buat hidupnya. Apa yang dia lakukan? Dia bertobat, dia lahir baru. Dan karena pengertian itu, Yesus mati buat saya. Dia memutuskan, saya mau mengucap syukur sama Tuhan. Dia bisa lakukan yang pertama, dia bilang terima kasih Tuhan untuk mati bagiku. Ingat, dia gak keluar apa-apa. Tapi kemudian dia putuskan
Waduh, nggak cukup saya mengucap syukur. Saya mau berikan sesuatu buat Tuhan. Saya mau memberikan pertolongan. Saya mau memberikan persembahan. Saya mau memberikan uang saya buat dia. Dia mulai kasih persembahan. Ingat, mantan kriminal kasih persembahan. Saya percaya bahkan mantan kriminal sekalipun ketika dia kasih persembahannya, Tuhan akan terima persembahannya. Tapi lihat, ada persembahan yang lebih tinggi yang dia bisa kasih. Dengar, hanya sekedar dengan kasih persembahan, tapi kemudian dia nggak ngerubah hidupnya, maka dia cuma kasih ucapan syukurnya di level yang kedua. Kalau dia terus hanya melanjutkan rampok orang, nyolong, nyopet, nyuri, dan lain-lain, dia terus kasih persembahan, persembahannya naik. Tapi kemudian hidupnya nggak mencerminkan apa yang Tuhan mau dia hidupin. Makanya persembahan yang lebih tinggi, ucapan syukur yang lebih tinggi, gratitude yang lebih tinggi, yang sebenarnya dia bisa kasih sama Tuhan. Ketika dia ambil pilihan, dia buat keputusan untuk mengubah hidupnya sesuai dengan yang Tuhan mau. Dia lagi kasih ucapan syukur yang lebih tinggi dengan dia punya gaya hidup yang berbeda. Saya mau cerita sedikit di bagian ini. Ketika saya bertobat sekitar 16 tahun yang lalu, 16 tahun lalu saya bertobat. Saya bertobat, saya ambil keputusan itu untuk ikut Tuhan. Saya masih ingat hari tersebut, saya mau dibaptis. Itu hari yang bersejarah, saudara percaya nggak percaya, hari saya dibaptis Charlie ada. Lu nemenin ya bro ya? Charlie temenin saya dibaptis hari itu. Di daerah Kayu Putih, Kelapa Gading. Saya dibaptis, saya ingat banget ini. Sebelum saya jalan, mau dibaptis. Saya datang sama mama saya bilang gini, "Ma, kalau mama punya apapun, yang mama bisa ngomong, keberatan, saya dibaptis hari ini ngomong sekarang. Karena kalau mama gak ngomong apa-apa, dan ini pergi untuk dibaptis, pulang, dan dia akan jadi orang yang berbeda sama sekali." Itu yang saya bilang sama mama saya. Mama saya cuma nangis, dia gak ngomong apa-apa. Dia izinkan saya pergi. Hari itu saya pergi, saya dibaptis. Berharap saya bisa memulai hidup baru dengan hidup yang berbeda. Ternyata apa yang terjadi? Saya pulang ke rumah, kemudian beberapa bulan pertama ini yang saya lakukan. Hampir setiap hari ini yang saya lakukan. Saya berusaha nginjilin orang tua saya. Hampir setiap hari, saya sebutnya diskusi, tapi lebih mirip kayak debat. Saya sebutnya diskusi, tapi lebih mirip kayak ribut. Saya mulai ngajak ribut mama saya. Saya mulai ngajak ribut papa saya. Saya berusaha yakinkan mereka untuk kenal Tuhan. Supaya bertobat juga, supaya terima Yesus juga. Terus. Akhirnya ribut, akhirnya perang, akhirnya ribut, akhirnya perang. Sampai di satu titik saya begitu susah, saya mulai doa, "Tuhan, Engkau berjanji." Saya kutip ayat demi ayat tentang satu orang di keluarga diselamatkan seluruh keluarga. Saya mulai kutip ayat demi ayat demi ayat. Sampai satu titik saya begitu putus asa. Apa yang saya lakukan? Saya masuk ke kamar tidur saya doa. Kadang-kadang kalau putus asa, orang putus asa, doa keras-keras, bukan demi Tuhan tapi demi mereka yang di luar, dengar benar? "Tuhan, rubah mereka, biar dengar sekali." Saudara tahu? Berbulan-bulan saya doa gitu, sampai satu hari saya bilang, "Tuhan, rubah mereka." Tiba-tiba Tuhan muncul di kamar tidur saya dan tunjuk muka saya dan bilang gini, "Kamu yang harus berubah, kamu yang harus bertobat." Saya shock di situ. Kenapa shock? Saya debat lagi Tuhan maksudnya gimana? Mereka yang belum kenal Tuhan, mereka yang belum Kristen, mereka yang belum bertobat, mereka yang belum, terus. No. Kamu yang harus tobat, kamu yang harus berubah. Bahkan bukan cuma itu, Tuhan ngomong begini sama saya. Mereka gak dengar apa yang kamu ngomong, karena kamu gak hidupin apa yang kamu ngomong. Tuhan kasih instruksi sama saya waktu itu. Saya bahkan susah percaya kalau Tuhan yang ngomong. Tuhan bilang gini, "Berhenti khotbahkan mereka." Hah? Bukannya Tuhan mau kita khotbah terus? Tuhan mau kita preach the gospel? No, stop preaching to them. Stop preaching to them with your mouth and start preaching to them through your life. Berhenti khotbahin mereka pakai mulut, mulai khotbahin mereka pakai hidup. Tuhan bilang begini, mulai hari ini kata Tuhan, jangan pernah ngomong Yesus lagi. Sebelum mereka bisa lihat Yesus secara nyata lewat hidup kamu. Saya bilang, wow, ini apa? Saya pikir saya udah lakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, tapi ternyata di mata Tuhan nggak ada baiknya. Saya belajar tentang mengucap syukur sama Tuhan di tingkatan yang ketiga, dengan pilihan-pilihan yang kita buat dan dengan gaya hidup yang kita hidupi dengan cara yang berbeda. Akhirnya saya tobat sama Tuhan. Saya tobat di situ. Tuhan ampuni saya kalau saya pikir mereka yang harus tobat. Saya tobat hari itu. Apa saya lakukan? Saya mulai putuskan untuk merubah diri saya sepenuhnya. Nggak pernah ada satu hari lagi saya ajak mereka untuk debat sejak hari itu. Sampai hari ini saya nggak pernah ajak mereka debat lagi. Apa yang saya lakukan? Saya mulai berusaha hidupi dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling maksimal. Bagaimana merefleksikan Tuhan lewat hidup saya. Sampai saya bisa cerita macam-macam, sampai saya bangga dengan kesaksian ini. Saya tahu saudara di sini sering undang Ibu Indri Gautama, benar? Ada satu saat di dalam hidup dan pelayanan saya jadi sangat dekat dengan Ibu Indri.
Dan kita sering banyak keluar kota sama-sama, ke Bali, ke Surabaya, ke Manado, kemana-mana keliling bareng-bareng. Dan hampir tiap bulan kita keluar kota kayak gitu bareng-bareng satu tim gitu. Tapi ini kesaksian yang saya nggak pernah lupa. Ibu Indri datang sama saya satu kali di airport. Kenapa? Sesudah berbulan-bulan dia perhatikan hal yang sama. Setiap kali saya pergi keluar kota waktu itu, orang tua saya sebelumnya boro-boro dukung saya pelayanan. Sebelumnya mereka bilang gini, saya udah sekolahin kamu mahal-mahal ke luar negeri. Sekarang kamu cuma mau jadi pendeta yang hidupnya ngarepin derma dari orang. Boro-boro mau didukung. Tapi ketika hidup saya rubah total. Saya bilang, Tuhan, saya mau punya gaya hidup yang saya persembahkan sama Tuhan. Mereka lihat perubahan itu sampai di titik. Mereka jadi pendukung utama. Kemanapun saya pergi dan apapun saya lakukan dalam pelayanan. Setiap kali saya pergi ke airport, mau pergi keluar kota. Mereka selalu dua orang ini, mama papa saya, selalu yang antar saya di situ. Berapa kali pun saya pergi, tiap bulan, 2 minggu sekali. Mereka selalu antar berdua, peluk-peluk, nangis-nangis. Boro-boro perginya 2 bulan, perginya cuma 2 hari. Ibu Indri bilang begini, Den, saya belum pernah lihat ada hamba Tuhan lain seumur hidup saya yang begitu didukung sama orang tuanya seperti kamu. Itu jadi kesaksian buat saya. Orang tua saya yang tadinya sempat usir saya keluar rumah, jadi orang tua saya yang jadi pendukung nomor 1 pelayanan saya. Saudara bisa mengucap syukur sama Tuhan, bukan cuma lewat kata-kata, bukan cuma lewat persembahan, tapi juga lewat hidup yang kau rubah. Gaya hidup yang kamu hidupi untuk merefleksikan siapa dia lewat hidupmu. Biar orang-orang di sekitarmu mulai lihat bahwa Yesusmu memang benar hidup. Itu yang ketiga. Ada yang keempat. Ada yang keempat yang lebih tinggi lagi dari itu. Apa itu? Level keempat dari mengucap syukur. Saya sebutnya begini, serving, melayani. Serving, melayani. Bagus kamu bilang terima kasih Tuhan, tapi gak cukup. Bagus kamu beri sesuatu sama Tuhan, tapi kamu bisa lebih baik dari itu. Kamu bisa punya gaya hidup yang berubah, yang melaluinya mencerminkan Tuhan dalam hidup kamu. Tapi kamu bisa lebih dari itu. Apa itu? Bahwa setiap kita dikasih kesempatan untuk bisa terlibat melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan punya pekerjaan yang masih secara aktif berjalan di bumi sampai hari ini. Setiap kita bisa terlibat dalam pekerjaan itu, cara di mana kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Bagian yang ini saya juga mau cerita. Saya pengen khotbah saya hari ini bukan cuma teori, teologian, no. Saya pengen praktis, saya pengen kasih gambaran-gambaran sama kita yang mudah-mudahan menginspirasi saudara untuk buat ambil keputusan-keputusan yang nyata. Jangan lagi berpikir mengucap syukur cuma dengan kata-kata. Kamu bisa lakukan lebih banyak dari itu. Lihat ini baik-baik. Yesus mati buat saudara. Dia bayar harga yang teramat sangat mahal. Alkitab bilang begini, nggak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya, benar? Tuhan sudah bayar harga yang termahal, yang paling tinggi. Tapi kenapa kita cuma kembalikan dengan ucapan syukur kita yang murah? Yesus mati buat hidupmu. Kamu cuma kembalikan dengan kata-kata yang gak ada harganya sama sekali buat kamu. Rasanya kita bisa lakukan dan bisa beri lebih dari itu. Level yang keempat, serving. Apa itu? Setiap kita bisa terlibat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan lagi kerja di dalamnya di bumi ini. Saya mau cerita bagian yang ini. Ketika pertama kalinya saya bertobat lahir baru, semua yang saya tahu tentang kekristenan cuma satu. Apa itu? Yesus sudah mati buat hidup saya. Yesus yang gak seharusnya mati, dia rela berkorban supaya hidup saya gak harus binasa. Dia mati buat saya. Dan sekedar karena pengertian itu, saya mulai bertekad dari hari pertama saya lahir baru. Tuhan, mulai sekarang saya cuma mau hidup berusaha untuk senangkan Tuhan. Saya pengen senangkan Tuhan. Di zaman itu, zaman-zaman saya menjelang bertobat, baru bertobat lahir baru, kita bareng-bareng, saya bareng-bareng sama Charlie, jadi dia juga lihat sendiri. Apa yang terjadi? Di zaman itu tahun 98, yang namanya gereja, itu lagi rame-ramenya acara. Tiap hari pasti ada KKR, tiap hari pasti ada acara dimanapun juga. Dan begitu hausnya saya waktu itu, begitu laparnya saya hari itu, saya nggak boleh dengar ada kata KKR. Kenapa? Di mana ada KKR saya datengin di situ. Hari Senin di Bekasi, hari Selasa di Kelapa Gading, hari Rabu di Serpong, hari Kamis di Merak. Pokoknya di mana ada KKR saya datengin waktu itu. Tapi kemudian sesudah saya memutuskan untuk bertobat, serahkan hidup saya sama Tuhan. Saya ngerti gini, Tuhan udah mati buat saya. Tuhan, saya mau lakukan sesuatu buat Tuhan. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan waktu itu.
Saya mulai datangin lagi tuh. Tempat-tempat yang biasa saya datangin untuk KKR. Ngapain? Saya tanya sama gembalanya. Saya tanya sama pemimpinnya. Saya tanya sama koordinatornya. Pak, di sini ada toilet gak ya saya bisa bersihin? Pak, di sini ada kursi gak ya saya bisa beresin? Pak, di sini ada karpet gak ya saya bisa gulungin? Saya putar kemana-mana. Kenapa? Karena buat saya begini, Tuhan izinkan saya sekedar lakukan sesuatu buat Tuhan. Mungkin orang waktu itu lihat dan bingung, kamu mau ngapain sih? Lu mau tampil ya? Lu mau khotbah ya? Nggak pernah terlintas sedikit pun bahwa suatu hari saya akan berdiri di depan untuk khotbah. Enggak. Buat saya cuma satu, Tuhan izinkan saya terlibat, lakukan sesuatu sekecil apapun. Saya mau senangkan hati Tuhan, cuma satu yang saya mau kejar, senangkan hati Tuhan. Saudara tahu saya incerin tempat-tempat kayak gitu. Karena saya ngerti begini, waktu saya beresin itu toilet. Saya tahu orang gak lihat saya, tapi saya tahu Tuhan lihat saya. Tuhan, saya mau kau senang. Ketika saya bersihkan toilet ini, Tuhan ini bentuk ucapan syukurku Tuhan. Aku mau melayani Engkau dengan cara yang minimal aku bisa. Pelayanan formal pertama yang saya dapatkan, saya ada jadi guru sekolah minggu. Kalau saudara yang ngerti dunia persekolah mingguan, saudara kan tahu begini. Dunia sekolah minggu itu selalu senang ketemu ya laki-laki yang mau jadi guru sekolah minggu. Kenapa? Karena bisa fungsinya ganda. Satu bisa ngajar, satunya lagi bisa ngangkat-ngangkat barang. Kalau yang perempuan-perempuan kan berat. Akhirnya ada cowok gitu mau masuk, mereka happy banget. Apa yang terjadi? Rumah saya di Kemanggisan, pelayanan sekolah minggu saya pertama kali di Kelapa Gading. Lumayan dekat ya. Gereja kebaktian pertama mulai jam 7, saya datang setengah 6. Ngapain? Karena malamnya bekas syut, setengah 6 datang, angkat-angkat kursi masukin gudang, gulung-gulung karpet masukin gudang, buat siapin sekolah minggu. Pelayanan belum mulai jam 7, baju udah kotor semua. Kemudian pelayanan dimulai, wah happy, baju kotor-kotor oke lah, happy. Pertama jadi guru sekolah minggu, gak mungkin langsung ngajar, jadi apa asisten? Apa tugas asisten? Memastikan guru bisa mengajar dengan baik. Maksudnya gimana tuh Kak? Maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya kalau ada anak kecil nangis, diemin. Ini problemnya nih. Kalau anak kecil nangis, ini problemnya. Kalau anak kecil nangis, itu air keluar bukan cuma dari mata. Air keluar dari semua sumber mata air. Mata keluar, hidung keluar, mulut keluar, semuanya keluar air-air. Anak kecil nangis satu digendong di sini ceplok. Nggak tahu di sini ilersnya apa keluar, ingusnya apa keluar. Yang lain lagi nangis ceplok di sini. Selesai pelayanan hari itu, di sini penuh iler orang nggak tahu siapa punya. Itu pelayanan pertama saya. Semua saya lakukan hanya untuk satu hal. Tuhan, saya mau Tuhan disenangkan dengan apa yang saya lakukan. Saya lakukan itu beberapa saat. Sampai suatu kali, saya datang ke satu kebaktian. Saya lupa KKR atau saya lupa. Saya datang ke satu kebaktian. Tiba-tiba di tengah kebaktian itu, tiba-tiba pembicara dari panggung dia turun ke bawah, mendatangin saya. Dan ini kata-kata yang keluar dari mulutnya. Saya lupa semua kata-kata lain yang dia ngomong, tapi minimal yang ini saya gak pernah lupa. Dia bilang begini, Tuhan melihat hidupmu dan Tuhan berkenan atasnya. Tuhan melihat hidupmu dan Tuhan tersenyum atasnya. Hari itu, coba saudara bayangkan, semua yang saya mau lakukan sesudah saya lahir baru cuma satu. Saya mau Tuhan senang atas hidup saya. Saya cuma mau menyenangkan Tuhan. Dan ketika kata-kata yang keluar itu, Tuhan lihat hidup kamu dan Tuhan senang atasnya. Tuhan tersenyum lebar melihat hidupmu. Saya nangis kayak orang ditinggal mati hari itu. Saya nangis gila, saya nangis, senang, nangis. Saya meluap semuanya. Tuhan, ternyata Engkau lihat ketika aku bersihin toilet itu. Ternyata Engkau lihat ketika ingus itu nempel di sini. Tuhan, ternyata Engkau lihat semua pengabdian, semua bentuk pelayanan yang aku persembahkan sama Tuhan. Ternyata itu bikin Tuhan senyum. Sejak hari itu saya bilang, saya jadi punya kecanduan yang gak pernah bisa lepas. Apa itu? Sejak dari hari itu saya bilang ini, Tuhan, senyummu itu bikin nyandu. Aku gak mau Tuhan hidup buat yang lain. Aku cuma mau habiskan hidupku untuk lihat Tuhan tersenyum. Makanya sampai hari ini, saya bisa berdiri di depan orang. Mau berapa banyak pun, siapapun yang berdiri di situ percaya sama saya. Saya udah berdiri di depan orang-orang penting. Saya udah berdiri di depan orang-orang kaya. Saya udah berdiri di depan orang-orang pemerintahan. Buat saya hari ini saya gak terlalu peduli. Saya gak peduli sama sekali siapa yang berdiri di depan saya. Kenapa? Karena saya nggak hidup dan pelayanan untuk lihat, untuk dengar apa kata orang, untuk dapat perkenanan dari orang. Yang perlu saya lakukan dalam pelayanan cuma begini, saya pengen lihat Tuhan tersenyum atas hidup saya. Apapun yang saya katakan, saya nggak perlu takut orang tersinggung, nggak tersinggung. Saya ngomong bolak-balik, udah jangan undang saya lagi. Kenapa? Saya ngomong hal-hal yang keras, saya ngomong hal-hal yang apa adanya. Tapi buat saya begini, lebih baik saya diterima sama Tuhan, ditolak sama orang, daripada orang terima saya, tapi Tuhan tolak saya. Sejak hari pertama saya lihat senyuman itu, saya tahu saya bisa senangkan Tuhan lewat pelayanan saya. Hari ini, kalau saudara bilang, Tuhan kami mengucap syukur, pemikiran-pemikiran yang muncul.
Saya berdiri di depan, khotbah kayak gini keringetan loh. Musisi saudara bilang dingin ini keringetan loh. Saya berdiri, saya turun ke situ. Waktu saya bilang, Tuhan terima kasih buat kehormatan ini. Saudara tahu Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, saya senang kamu menyembah aku dengan keringat kamu. Saya terima keringat kamu sebagai persembahan kamu. Ternyata Tuhan ngerti semua kerja keras kita, semua usaha kita, semua jerih payah kita. Tuhan terima itu sebagai persembahan. Itu yang keempat. Level yang kelima, yang terakhir, yang paling tinggi. Level yang paling tinggi. Ada yang tahu apa kira-kira? Kalau level yang paling rendah itu kata-kata kosong. Di atas itu kita bisa kasih pemberian, kasih persembahan, uang. Di atas itu lagi kita bisa rubah gaya hidup kita untuk mencerminkan Tuhan. Di atas itu lagi kita bisa mulai melayani Tuhan. Tapi ada level yang kelima yang paling tinggi. Ada yang tahu kira-kira apa? The fifth level of gratitude. The highest level of gratitude. What is that? Tadi pagi saya khotbahkan ini, yang satu orang jawab begini. Ucapan syukur yang paling tinggi adalah ketika kita siap mati buat Tuhan. Wah, saya bilang. Itu serem banget tuh. Itu berat banget tuh. Tapi ada banyak kebenaran di dalamnya. Kenapa? Paulus bilang begini. I have been crucified with Christ. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Apa artinya? Aku udah mati dari diriku sendiri. Dan Paulus bilang ini, hidup yang kuhidupi sekarang dalam kasih karunia, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Tingkatan yang kelima yang paling tinggi dalam mengucap syukur. Ini, saudara menghidupi hidup saudara buat panggilan yang Tuhan punya buat hidupmu. Engkau gak lagi hidup buat dirimu sendiri, tapi engkau hidup untuk melihat panggilannya digenapi dalam hidupmu. Engkau hidup untuk melihat destininya digenapi dalam hidupmu. Ketika hidupmu bukan lagi tentang apa yang kamu mau capai, bukan lagi tentang mengejar cita-cita kamu, bukan lagi tentang membangun ambisi kamu, tapi kamu hidup seluruhnya untuk panggilannya digenapi dalam hidup kamu. Di mana kamu memilih untuk kubur dalam-dalam cita-cita kamu, mengubur dalam-dalam ambisi hidup kamu, mengubur dalam-dalam keinginan dan mimpi kamu, dan memutuskan untuk ambil mimpinya Tuhan buat jadi mimpimu, ambil keinginannya Tuhan untuk jadi keinginanmu, ambil cita-citanya Tuhan untuk jadi cita-cita kamu. Yang paling tinggi, yang kelima, adalah ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Ketika kita memilih untuk mengabdikan seluruh hidup kita. Tuhan, biar bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Aku hidup bukan untuk mobil, aku hidup bukan untuk rumah, aku hidup bukan untuk karir, aku hidup untuk melihat rencanamu digenapi dalam hidupku. Yang kelima, saudara hidup untuk menggenapi panggilan yang Tuhan punya buat hidupmu. Tahukah saudara, setiap orang Tuhan punya panggilan buat hidupnya. Satu orang hamba Tuhan besar, dia bilang begini, because the end of your life is the beginning of his life. Akhir hidup saudara adalah permulaan dari hidup dia. Hanya di saat kita memutuskan untuk gak lagi hidup buat diri kita sendiri, baru hidupnya dimulai melalui hidup kita. Saya ingin ngomong ini bolak-balik, saya mau kutip sekali lagi sebelum kita selesai. One of the greatest mystery of Christianity is this. Salah satu misteri terbesar dari kekristenan adalah ini. Kalau saudara minimal ngerti satu hal ini aja, saya jamin. Saudara akan jadi pembuat sejarah. Saudara akan jadi orang yang menuliskan namamu untuk mengubah Indonesia. Kamu akan jadi orang yang seluruh dunia akan kenal selamanya. Kalau kamu ngerti satu hal ini aja, apa itu? One of the greatest mystery of Christianity is this. When you begin to understand that your life is not about you. Hidup saudara itu bukan tentang saudara. Hidup saudara adalah tentang rencananya yang mau digenapi dalam hidupmu. Tingkatan kelima yang kita bisa berikan sama dia, ucapan syukur kita adalah begini, Tuhan, Engkau sudah mati buat aku. Sekarang aku mau hidup buat Engkau. Tuhan, Kau telah berikan segalanya buat aku. Sekarang aku serahkan segala-galanya buat Engkau. 5 tingkatan mengucap syukur. Saya berdoa hari ini agar pengertian ini bukan sekedar dibawa pulang, oh iya saya tahu ada 5. No. Saya berdoa hari ini begini, agar 5 poin ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi, bisa menantang saudara untuk apa? Untuk mulai ambil keputusan-keputusan yang baru. Saudara gak berhenti cuma di titik mengucap syukur pakai kata-kata. Atau bahkan kalau ada yang bahkan itu aja masih belum. Tuhan, ketika aku ngadapin hal yang aku hadapin, bahkan pakai kata-kata aja aku belum bisa, Tuhan ampuni Tuhan. Mulai dari situ. Atau saudara yang udah terbiasa dengan kata-kata, gak ada masalah dengan bilang terima kasih Tuhan. Ayo kita naik lebih tinggi. Mulai keluarkan korban. Mulai berikan pemberian. Mulai sembah Tuhan, berterima kasih sama Tuhan lewat korban. Yang ketiga, mulai putuskan untuk punya gaya hidup yang diubah. Agar melaluinya ada orang-orang lihat hidup saudara dan datang sama Tuhan.
Yang keempat, mulai terlibat. Lakukan sesuatu dengan hidupmu. Mulai bantu orang, mulai pengaruhi orang, mulai rubah orang. Yang kelima, engkau mulai kejar panggilan Tuhan buat hidupmu. Karena melalui itu, Tuhan paling dimuliakan lewat hidupmu. Mari kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami boleh dengar pesan ini di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam bulan kami belajar tentang giving thanks, tentang memberikan ucapan syukur. Hari ini kami boleh ngerti, dapat pengertian yang baru tentang mengucap syukur. You said it in your word, that for us in all things to give thanks. Untuk kami di dalam segala hal mengucap syukur. Jadi bukan cuma dalam hal kami berkata-kata, tapi lewat hal-hal lain kami mau belajar mengucap syukur. Lewat hal persembahan, lewat hal mengabdikan hidup, lewat hal punya gaya hidup yang berubah, lewat hal melayani, lewat hal kami menggenapi panggilan Tuhan buat hidup kami. Kami mau mengucap syukur melaluinya. Tuhan, di tempat ini Tuhan, ada orang-orang yang ngerti mengucap syukur. Tuhan, buat kami ngerti benar Engkau sudah mati buat hidup kami. Satu-satunya yang kami bisa balikan sama Tuhan adalah mengucap syukur lewat 5 tingkatan ini Tuhan. Tolong kami untuk bertumbuh di dalamnya. Bukan cuma lewat kata-kata kami mau naik Tuhan, kami mau naik. Sampai di titik di mana setiap orang di tempat ini memberikan pengabdian hidup mereka sebagai ucapan syukur mereka yang tertinggi. Tuhan, pakai hidup setiap mereka untuk melaluinya kerajaan-Mu bisa ditegakkan di bumi ini. Mereka mengucap syukur sama Tuhan dengan mereka memilih untuk mengabdikan seluruh hidup mereka untuk tujuan yang Tuhan punya buat mereka. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus, Kau telah mati buat setiap kami. Kematian-Mu di atas kayu salib itu yang menebus hidup setiap kami. Ada harga yang sangat mahal yang telah Kau keluarkan untuk Kau bisa mendapatkan hidup setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami untuk jadikan kami orang-orang yang ngerti bagaimana mengucap syukur. Amen. Tolong kami untuk kami jadi orang-orang yang ngerti bagaimana harus membalas, bagaimana harus mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan, Kau mati buat kami. Ajar kami sore hari ini. Tolong kami untuk jadi ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidup kami. Sehingga kami bisa persembahkan hidup ini. Sehingga kami bisa mengabdikan hidup ini. Untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Siang hari ini Tuhan, ajar kami di tempat ini Tuhan. Buat kami ngerti kehendak Tuhan. Sebab hanya ketika kami ngerti kehendak Tuhan, baru kami bisa selaraskan hidup kami dengan kehendak itu. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami selaraskan hidup kami dengan kehendak Tuhan, kami tahu ada berkat Tuhan yang akan mengalir dalam hidup kami. Amen. Kami tahu ada anugerah Tuhan yang tersedia buat kami. Amen. Dan terlebih lagi kami tahu ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan melalui hidup setiap kami. Amen. Amen. Siang hari ini Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Minta Tuhan berbicara kepada kami. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan atas kami. Yang percaya sama-sama katakan, amin. 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 Silahkan duduk, saudara. Terima kasih tim penyembahan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Yang amin cuman yang di depan. Shalom, selamat siang semua. Gimana kabar saudara hari ini? Senang sekali saya bisa datang ke tempat ini sekali lagi. Terakhir saya datang bulan lalu ya, atau 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Hari ini saya datang, saya diberikan tema khusus yang harus saya bagikan buat saudara.
Awalnya saya mau jujur benar-benar stres berat. Harus siapin khotbah yang sesuai dengan tema. Saya masih stres sampai tadi malam. Baru sampai pada akhirnya Tuhan ingatkan saya akan satu pesan yang belum pernah saya khotbahkan sebelumnya. Dan akhirnya saya beranikan diri, tadi pagi saya bawakan pesan ini. Dan siang ini saya akan bawakan sekali lagi pesan ini buat kita semua di tempat ini. Pesan yang akan berbicara secara spesifik tentang mengucap syukur. Give thanks. Itu tema kita bulan ini, benar? Saudara nggak ikutin tema, give thanks. Saya mau aja kita semua buka Alkitab kita ke 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Saya dengar minggu lalu, Markus sudah bagikan ayat ini, tapi ayatnya sama, nggak apa-apa juga. Saya akan bicara sekali lagi dari ayat yang sama, tapi saya berdoa ada pengertian yang baru yang Tuhan akan berikan buat kita semua. Kalau di tempat ini ada orang-orang yang bilang begini, Tuhan, kami mau tahu apa kehendak Tuhan buat kami. We want to know what your will is for our life. We want to know what is your desire for us. Kalau saudara bilang begitu sama Tuhan, kami mau tahu kehendak Tuhan apa, maka saya rasa kita perlu lihat ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini bilang begini, saya akan bacakan. Ayat ini bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini bilang, Tuhan punya kehendak buat setiap kita. Apa kehendak Tuhan? Kehendak yang Tuhan punya buat setiap kita, di dalam Kristus Yesus ini kehendak Tuhan. Dia mau kita untuk mengucap syukurlah dalam segala hal. Bilang sama-sama mengucap syukur dalam segala hal. Perhatikan. Alkitab nggak bilang mengucap syukur dalam segala sesuatu. Banyak kali ayat ini ketika dikutip, kita dapat kutipan yang lain. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. Memang apa bedanya, Pak? Sedikit perbedaan. Tapi kemudian yang sedikit ini bisa jadi punya arti yang berbeda sama sekali. Kebanyakan kita ketika kita berjumpa dengan ayat ini, pengertian yang kita dapat seringkali adalah begini. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. Maksudnya apa itu, Pak? Tuhan mau kita mengucap syukur. Waktu kita senang kita mengucap syukur. Waktu kita sedih mengucap syukur. Waktu kita punya duit mengucap syukur. Waktu nggak punya duit mengucap syukur. Waktu kita nggak ada masalah mengucap syukur. Waktu kita ada masalah mengucap syukur. Benar? Itu namanya mengucap syukur dalam segala sesuatu. Itu pengertian yang kebanyakan kita punya ketika kita bertemu dengan ayat ini. Tapi perhatikan Alkitab bilang begini, mengucap syukurlah bukan dalam segala sesuatu, tapi dalam segala hal. Artinya apa? Ada cara yang dimana melaluinya kita bisa pakai untuk mengucap syukur. Bahasa Inggris ayat ini bilang begini, in everything give thanks. In everything give thanks. Di dalam segala hal, artinya lebih dari satu hal, kita mengucap syukur. Kenapa kebanyakan dari kita ketika berhubungan dengan kata mengucap syukur, kita langsung berpikir kita mengucap syukur kepada Tuhan hanya dengan satu cara. Gimana caranya? Kita bilang terima kasih Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Padahal kita bilang gini, bukan cuma lewat satu hal, tapi dalam segala hal. Artinya gini, ada banyak cara-cara lain yang sebenarnya bisa dipakai oleh kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala hal mengucap syukur. Artinya bukan cuma lewat satu hal. Bukan cuma lewat kita bersyukur. Bukan cuma lewat kita memuji. Bukan cuma lewat kita bilang terima kasih Tuhan. Itu satu hal. Tapi ada hal-hal lain yang ternyata seharusnya kita bisa pakai. Yang melaluinya kita bisa mengucap syukur. Bisa lihat bedanya? Jadi Alkitab bilang bukan hanya mengucap syukur dalam segala sesuatu. Tapi juga mengucap syukur dalam segala hal. Artinya Tuhan mau, Tuhan menuntut, Tuhan menghendaki agar setiap kita bisa pakai hal, bisa pakai cara yang berbeda-beda yang melaluinya kita bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaannya dengan cara apa saja kita bisa mengucap syukur sama Tuhan? Itu yang siang hari ini kita akan sama-sama belajar. Siang hari ini pesan yang saya mau bagikan, saya kasih judul begini, Levels of Gratitude. Tingkatan ucapan syukur. Ternyata mengucap syukur kepada Tuhan itu ada tingkatannya. Saudara nggak salah dengar saya bilang ada tingkatannya. Apa artinya tingkatan? Ada yang di level bawah, ada yang di level atas. Itu namanya ada tingkatannya. Saya siang hari mau berbicara bukan hanya tentang berbagai cara mengucap syukur, bukan cuma caranya yang berbeda-beda, tapi lebih dari itu, saya mau bilang ada tingkatan yang berbeda-beda yang melaluinya kita bisa pakai untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan belajar tentang itu siang hari ini. Tapi sebelum bahkan kita masuk ke situ, mungkin ada orang yang bertanya begini, Pak,
Saya kok kayaknya susah menemukan alasan untuk mengucap syukur. Apa alasan untuk saya bisa mengucap syukur? Saya mau kasih satu alasan saja. Dan saya percaya satu alasan ini sudah cukup buat kita semua. Apa itu? Ini alasannya. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah mati buat kita. Banyak kita, ketika kita jalanin hidup kita, kita berpikir saya nggak punya alasan untuk mengucap syukur. Saya punya masalah begini, saya punya hal ini, Cuma ingat satu hal, Yesus sudah mati buat hidup saudara. Itu satu-satunya alasan yang buat kita cukup, kita ngerti untuk bikin kita jadi mengucap syukur sama Dia. Dan siang hari ini hanya sekedar berdasarkan satu alasan itu. Tuhan sudah mati buat kita. Kita mau belajar, ada tingkatan yang berbeda-beda yang melaluinya kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. There are different levels of gratitude. Saya mau bicara tentang ada 5 tingkat yang berbeda. Yang melaluinya kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Saya akan mulai dari level yang paling bawah, dan saya akan berakhir sampai level yang paling atas. Sebenarnya kalau mau versi lengkapnya, ada 10 tingkatan mengucap syukur. Tapi kalau nggak mau 10, kita selesai jam 7 malam. Jangan. 5 aja. Saya rangkum jadi 5 tingkatan utama di mana kita bisa mengucap syukur. Saya akan mulai dari level yang pertama. Level yang paling dasar, level yang paling rendah, level yang paling gampang, yang dimana kita bisa pakai untuk kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Ada yang tahu apa kira-kira? Ada yang mau tebak? Gimana cara mengucap syukur yang dimana tingkatannya, nilainya itu paling rendah, levelnya paling bawah. Ada yang mau tebak kira-kira apa? Hah? Apa? Dengar. Ini level mengucap syukur yang paling bawah. Apa itu? Kita mengucap syukur sama Tuhan pakai kata-kata. Kita mengucap syukur sama Tuhan pakai kata-kata. Termasuk pujian kita, termasuk ucapan syukur kita, termasuk nyanyian kita, termasuk lagu-lagu kita, kata-kata. Kita mengucap syukur yang paling bawah levelnya adalah pakai kata-kata. Saudara tahu itu? Menariknya, kenapa kebanyakan dari kita berpikir bahwa itu satu-satunya cara kita mengucap syukur, yaitu pakai kata-kata kita. Padahal saya mau ngomong sore hari ini, berkata-kata, menggunakan kata-kata kita untuk bersyukur, itu cuma level yang paling bawah. Saya kasih tahu alasannya. Ada yang tahu alasannya kira-kira kenapa? Kenapa pakai kata-kata, itu level mengucap syukur yang levelnya paling bawah. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Saya kasih tahu alasannya. Karena kata-kata kita murah. Karena kata-kata kita gratis. Karena kata-kata kita itu nggak ada harganya. Waktu saudara bilang terima kasih Tuhan, pertanyaan saya begini, saudara keluar berapa duit? Nggak keluar apa-apa. Saudara berkorban berapa banyak? Nggak berkorban apa-apa. Saudara cuma bilang terima kasih. Kenapa kata-kata adalah level yang paling rendah dalam mengucap syukur? Karena memang untuk mengucap syukur pakai kata-kata kita nggak keluar apa-apa. Sifatnya free of charge, sifatnya gratis, sifatnya kita nggak keluar apa-apa, sifatnya kita nggak berkorban sama sekali. Tapi menariknya di sini. Sekalipun saya nggak bilang kata-kata itu salah, tapi menariknya di sini. Sekalipun kata-kata itu level yang sifatnya gratis, yang sifatnya nggak keluar apa-apa, biarpun gratis, kok ternyata banyak orang Kristen yang bahkan nggak bisa mengucap syukur pakai kata-kata mereka. Padahal gratis loh. Buat saya logikanya sederhana. Kalau dengan yang gratis saja, kita nggak siap bersyukur sama Tuhan. Apalagi ketika kita mau naik belajar mengucap syukur di tingkatan yang dimana harus keluar sesuatu dari kita. Makanya saya bilang, mengucap syukur pakai kata-kata nggak salah. Tapi cuma buat kita ngerti. Mengucap syukur dengan kata-kata. Giving thanks with your words is the lowest of the levels of gratitude. Dalam tingkatan mengucap syukur, itu tuh yang paling rendah. Nggak ada harganya. Kita nggak keluarin apa-apa waktu itu kita mengucap syukur. Sekedar ngerti begini, tolong jangan lagi kita ajar orang, jangan lagi kita berpikir begini. Seringkali kita diajar, kita dengar statement gini keluar, Tuhan, nggak ada yang lain yang kami bisa berikan kepada Tuhan selain ucapan syukur kami. Kedengarannya keren ya? Tolong jangan percaya lagi bahwa nggak ada yang lain yang saudara bisa berikan sama Tuhan selain kata-kata saudara. Kenapa? Karena kata-kata cuma level yang paling bawah. Ada banyak hal yang lain yang saudara bisa tunjukkan syukur saudara kepada Tuhan yang levelnya di atas dari sekedar kata-kata. Banyak orang Kristen berpikir gini, saya kan udah bilang terima kasih, saya udah kasih yang paling tinggi, saya udah kasih syukur saya, apalagi yang Tuhan minta.
No. Hari ini ngerti bahwa kata-kata kita itu baru di level yang paling bawah di dalam tingkatan mengucap syukur. Sekarang pertanyaannya, kalau itu yang paling bawah levelnya, kalau itu tingkatan yang paling dasar, yang saya bilang tadi itu sifatnya murah, itu sifatnya kita gak keluar apa-apa, sifatnya kita gak berkorban apa-apa. Coba saya datang sama Charlie, katakanlah dia berbuat baik sama saya bilang thanks ya Char, terima kasih ya Char. Menurut saudara saya keluar duit gak waktu bilang thank you sama dia? Gak keluar. Dan lihat ini baik-baik, kata-kata terima kasih saya gak bisa dia ambil, dia pakai buat makan, bisa gak? Nggak bisa. Dia nggak bisa ambil terima kasih saya, kemudian dia pakai buat bayar bensin, nggak bisa. Dia nggak bisa ambil terima kasih saya, dia pakai untuk beli baju, nggak bisa. Terima kasih saya jadi sesuatu yang nggak terlalu punya arti sama dia. Bahkan lebih jauh saya mau bilang begini, kenapa seringkali kita diajar bahkan untuk pakai kata-kata kita, bilang terima kasih kita sama Tuhan. Seringkali ucapan syukur berbentuk kata-kata, bahkan bukan cuma murah, bukan cuma gak ada artinya, gak ada harganya, tapi seringkali bahkan kata-kata ucapan syukur kita itu sekedar dipakai sebagai alat untuk memanipulasi Tuhan. Berapa banyak kita yang suka diajar begini, hai saudara, kalau saudara bisa mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup saudara lebih lagi. Sehingga bukan kita terima kasih sama Tuhan, kita cuma pakai itu sebagai alat untuk memanipulasi Tuhan, yang pada akhirnya saya juga yang dapat sesuatu. Many times your words, your giving thanks through your words is just a tool of manipulation. Saya kasih contoh, waktu Charlie berbuat baik sama saya bilang, Char, thank you loh. Enggak apa-apa bro, biasa aja. Enggak beneran loh, thank you loh. Nah, akhirnya dia bilang gini, enggak apa-apa, bener gak apa-apa. Lain kali bro, kalau you butuh lagi, you ngomong aja sama saya. Bisa lihat? Seringkali kata-kata terima kasih, cuman kita jadikan alat untuk memanipulasi demi mendapatkan lebih banyak hal dari dia. Dan berapa banyak kali kita perlakukan Tuhan dengan cara yang sama. Bukan cuman kita kasih sesuatu yang kosong, gak ada harganya buat kita kasih begitu aja. Tapi bahkan lebih dari itu, kita mengharapkan lebih banyak hal datang buat hidup kita. Ayo, kalau saudara bisa tunjukkan penghargaan saudara sama apa yang Tuhan kasih, Tuhan akan berikan lebih banyak lagi. Berarti engkau sebenarnya bukan benar-benar terima kasih dong. Malah engkau pakai kata terima kasihmu sebagai alat untuk mendapatkan lebih banyak hal dari Tuhan. Makanya saya bilang, terima kasih lewat kata-kata hanya merupakan tingkatan mengucap syukur yang paling rendah. Itu alasannya. Di atas itu ada tingkatan yang kedua. Ini yang saya mau katakan. Ada tingkatan yang kedua yang dimana melaluinya kita bisa pakai untuk mengucap syukur sama Tuhan. Apa tingkatan yang kedua? The second level of gratitude is this. When you give thanks to God through gifts, through money. Ketika saudara mengucap syukur sama Tuhan lewat pemberian saudara, lewat uang. Ada sesuatu yang saudara keluarkan dan terima kasih Tuhan. Yang kedua, level yang kedua adalah lewat pemberian, lewat uang. Itu saya gabung, harusnya dipisah tapi nggak digabung. Pemberian, uang. Kenapa itu tingkatan yang kedua yang lebih tinggi daripada sekedar kata-kata terima kasih? Alasannya simple. Karena ketika saudara memberikan sesuatu secara nyata sama Tuhan, apakah bentuknya barang, apakah bentuknya uang, ini nih, ada sesuatu yang saudara harus keluarkan. Ada sesuatu yang saudara harus korbankan. Dari pihak saudara ada harga yang saudara harus keluarkan. Untuk bilang terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mati buat hidupku. Aku kasih persembahan, aku kasih persembahanku ini nggak ada artinya dibandingkan dengan apa yang Kau lakukan bagiku. Tapi lihat, ucapan syukur saudara masuk ke level yang kedua. Kenapa? Karena sekarang saudara bilang terima kasih bukan hanya dengan kata-kata saudara, tapi dengan sesuatu yang nyata, yang dimana di saudara, di pihak saudara, ada sesuatu yang saudara harus keluarkan, ada sesuatu yang saudara korbankan. Saya kasih contoh, balik ke Charlie. Ketimbang saya cuma bilang thanks ya Char, saya rasa dia akan lebih menghargai. Kalau saya khusus carikan sesuatu buat dia, mungkin saya cari tahu, mungkin dia suka bakpao. Saya beli 1 kotak bakpao, saya bawa, Char, thank you ya, saya kasih itu bakpao. Kira-kira mana yang dia akan bisa lebih appreciate ucapan syukur saya? Cuman bilang thank you, apa dapat bakpao juga? Kenapa? Karena dia tahu ucapan syukur saya itu ada harganya di pihak saya. Ada sacrifice yang saya keluarin buat dapatkan dia bakpao. Bisa dapat logikanya. Bahkan kita pun sama diperlakukan. Bahwa orang bilang terima kasih sama kita, kita senang. Paling kita dibawa senang olehnya. Tapi kita gak bisa ambil thank you itu dipakai makan, gak bisa. Tapi ketika ada sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata.
ada pemberian. Maka kita lagi naikkan ucapan syukur kita ke level yang lebih tinggi. Kenapa? Dari pihak kita ada sesuatu yang kita keluarkan. Nah kalau ngomong mengucap syukur sama Tuhan di level yang kedua, ada pemberian, ada uang yang kita berikan, bukan berarti Tuhan butuh uang kita. Bukan. Ketika kita memberikan sesuatu sama Tuhan, sifatnya bukan karena Tuhan butuh sesuatu dari kita, bukan. Tapi karena kita mau mengekspresikan syukur kita sama dia. Tuhan, Engkau telah begitu baik kepadaku. Dan responku atas kebaikan Tuhan, Tuhan aku mau berkorban. Aku mau keluarkan sesuatu dari pihakku. Untuk demi melaluinya, aku bilang terima kasih Tuhan. Ketika saya belikan bakpao buat Charlie, bukan karena dia suka-suka banget bakpao atau karena dia minta bakpao, bukan. Tapi saya mau tunjukin sama dia, betapa saya menghargai pertolongan dia. Masuk akal? Bahkan level yang kedua, saudara bisa lihat di dalamnya ada tingkatan yang berbeda-beda. Saya tunjukkan buktinya, satu contoh di dalam Alkitab. Suatu kali, Alkitab bilang gini, Yesus sedang ada di Bait Allah. Saat itu dia berdiri persis di depan kotak persembahan. Sudah tahu cerita itu? Yesus berarti kan, Yesus melototin orang lagi kasih persembahan. Dan di dalam cerita itu Alkitab bilang begini, kemudian datanglah orang kaya. Dan kemudian masukkan persembahan dalam jumlah yang besar. Gabruk. Kemudian sesudah orang kaya itu kasih persembahan, ada janda miskin, ada perempuan miskin yang datang ke kotak persembahan yang sama. Tebak apa yang dia masukkan? Kerincing. Cuma beberapa keping koin uang. Yang menarik bukan persembahannya, yang menarik adalah pernyataan Yesus berikutnya. Yesus bilang begini, saudara gak percaya sama saya, bahwa persembahan ada tingkatannya, bahwa ucapan syukur ada tingkatannya, saya buktikan. Yang menarik statement Yesus berikutnya. Yesus bilang begini, sesungguhnya perempuan itu telah memberikan lebih dari apa yang orang kaya itu berikan. Benar? Alkitab bilang begitu. Kalau kita ada di sekitar Yesus hari itu, mungkin kita bilang, hello Yesus, boleh lihat kalkulatornya? Hello Yesus, ngitungnya gimana caranya? Yang satu masukin gubrak, banyak. Yang satu kencring. Yesus, ngitungnya gimana? Yang menurut kamu, yang kencring lebih gede daripada yang besar. Apa ukuran Yesus? Yesus bilang gini, perempuan itu memberi lebih karena begini. Karena dia memberi dari kekurangannya, sedangkan yang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Dari kelimpahannya. Maksudnya apa? Dijelaskan dengan cara yang sederhana. Pakai bahasa saya. Kalau hari ini ada orang maju ke depan, masukin persembahan 1 juta rupiah. Menurut saudara 1 juta persembahan besar atau kecil? Persembahan 1 juta perak, besar atau kecil? Besar atau kecil? Jawaban saya tergantung. Tergantung siapa yang ngasih. Kalau yang ngasih ini, di dalam depositonya punya duit 1 triliun. 1 juta besar atau kecil? Kecil ya. Dia memberi dari kelimpahannya. Kelihatannya sama orang, wah gede banget 1 juta. Tapi ternyata yang orang gak tahu yang dia simpen jauh lebih besar dari yang dia kasih. Tapi kemudian perempuan itu, Alkitab bilang, yang dia berikan adalah uang yang dia harusnya bisa pakai buat kehidupannya sehari-hari. Ada orang lain datang ke kotak persembahan yang sama, masukin cuma 100 ribu. Yang kita nggak tahu, 100 ribu yang dia masukkan adalah uang makan dia 1 minggu. Besar atau kecil? Besar. Bahkan di dalam hal pemberian, dalam hal uang yang kita berikan sama Tuhan, itu pun sendiri sudah ada tingkatannya. Kita memberi dari kekurangan kita atau dari kelimpahan kita. Kita memberi dari sekedar ya uang lebih. Ya receh, atau kita benar-benar masukin korban kita di situ. Tuhan, aku nggak punya banyak. Tapi Tuhan sekalipun demikian, aku mau memberikan sesuatu karena ucapan syukurku sama Tuhan. Biarpun hidupku pas-pasan Tuhan, aku bersyukur sama apa yang Tuhan percayakan sama aku kasih persembahanku Tuhan. Setiap kita bisa memberikan ucapan syukur di level yang kedua. Bahkan level yang kedua ada tingkatannya lagi sendiri. Tapi setiap kita bisa memberikan sesuatu sama Tuhan. Bentuknya pemberiankah atau bentuknya uang? Yang bentuknya pemberian gimana Pak? Mungkin kita tahu ternyata di tengah-tengah Jakarta banjir misalnya. Ada orang-orang di luar sana yang butuh pakaian, yang butuh tempat tinggal, yang butuh makanan. Boleh nggak pemberian saya? Itu dalam bentuk pemberian, barang. Boleh. Setiap kita dikasih kesempatan untuk memberikan, untuk mengucap syukur sama Tuhan lewat pemberian kita. Itu level yang kedua. Bisa lihat perbandingannya dengan yang pertama? Yang pertama nggak keluar apa-apa dari kita. Yang kedua kita keluarkan sesuatu. Yang pertama sifatnya gratis. Yang kedua ada korban. Makanya yang kedua punya tingkatan yang lebih tinggi dari yang pertama. That's the second level of gratitude. Itu tingkatan kedua
dari mengucap syukur. Kita akan masuk ke tingkatan ketiga. Saudara akan lihat masuk tingkatan ketiga, keempat, kelima, makin menarik. Gimana yang kita bisa pakai untuk mengucap syukur dalam tingkatan yang lebih tinggi. Tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga adalah ketika kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan lewat apa yang saya sebut, we give thanks through choice, through lifestyle, melalui pilihan dan melalui gaya hidup. Apa itu? Apa itu? Bahwa ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan sehari-hari, ketika kita keluar sana, kita diperhadapkan ada begitu banyak orang-orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Apakah aku mau memilih untuk hidup benar? Yang kedua, sifatnya kita kasih sesuatu. Tapi yang ketiga, kita bukan cuma berkorban, tapi kita memilih untuk hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Kita memilih untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Kita memilih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan. Kita memilih untuk hidup sesuai dengan gaya hidup Tuhan. Supaya apa? Supaya bukan cuma lewat persembahan kita memuliakan Tuhan, tapi lewat hidup yang ditonton oleh banyak orang. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita buktikan lewat hidup kita bahwa memang ada hidup yang mengucap syukur. Dari apa? Dari hidup yang mengambil keputusan untuk menghidupinya dengan cara yang Tuhan berkenan darinya. Yang ketiga, kita mengucap syukur sama Tuhan lewat cara ini. We give thanks through the choices that we make. Lewat pilihan-pilihan yang kita buat. Ketika kita ada di pekerjaan, ketika kita ada di kantor, ketika kita ada di bisnis. Dan kita diperhadapkan dengan orang bilang begini, semua orang lain juga begini. Tapi kita bisa mengucap syukur sama Tuhan dengan cara apa? Kita mengambil keputusan, kita mengambil pilihan yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan cuma ikut arus orang. Bukan cuma ikut arus yang deras, yang dibilang semua orang lain begitu. Kita akan bilang begini, sekalipun semuanya begini. Hidup saya ini, hidup yang mengucap syukur. Saya putuskan untuk berdiri dengan integritas yang berbeda. Saya mengucap syukur sama Tuhan dengan gaya hidup yang saya pilih. Ini selaras dengan kehendak Tuhan. Itu yang ketiga, itu yang ketiga. Kenapa ini lebih tinggi dari yang kedua? Yang kedua, kamu memberi sesuatu kepada Tuhan. Tapi yang ketiga, lebih dari sekedar apa yang kamu bisa berikan. Kamu memberikan hidup kamu untuk hidup sejalan dengan keinginan Tuhan. Ini lebih tinggi. Saya kasih contoh gambaran. Ada satu orang, dia mungkin mantan kriminal. Dia kriminal, bukan mantan, dia kriminal. Dia mafia, dia preman. Dia suka todong orang, dia suka rampok orang, pokoknya kriminal. Hari itu kriminal ini sadar Yesus mati buat hidupnya. Apa yang dia lakukan? Dia bertobat, dia lahir baru. Dan karena pengertian itu, Yesus mati buat saya. Dia memutuskan, saya mau mengucap syukur sama Tuhan. Dia bisa lakukan yang pertama, dia bilang terima kasih Tuhan untuk mati bagiku. Ingat, dia gak keluar apa-apa. Tapi kemudian dia putuskan, waduh gak cukup saya mengucap syukur. Saya mau berikan sesuatu buat Tuhan. Saya mau memberikan pertolongan. Saya mau memberikan persembahan. Saya mau memberikan uang saya buat dia. Dia mulai kasih persembahan. Ingat, mantan kriminal, kasih persembahan. Saya percaya, bahkan mantan kriminal sekalipun ketika dia kasih persembahannya, Tuhan akan terima persembahannya. Tapi lihat, ada persembahan yang lebih tinggi yang dia bisa kasih. Dengar, hanya sekedar dengan kasih persembahan, tapi kemudian dia gak ngerubah hidupnya, maka dia cuma kasih ucapan syukurnya di level yang kedua. Kalau dia terus hanya melanjutkan rampok orang, nyolong, nyopet, nyuri, dan lain-lain, dia terus kasih persembahan. Persembahannya naik, tapi kemudian hidupnya gak mencerminkan apa yang Tuhan mau dia hidupin. Makanya persembahan yang lebih tinggi, ucapan syukur yang lebih tinggi, gratitude yang lebih tinggi, yang sebenarnya dia bisa kasih sama Tuhan. Ketika dia ambil pilihan, dia buat keputusan untuk mengubah hidupnya sesuai dengan yang Tuhan mau. Dia lagi kasih ucapan syukur yang lebih tinggi dengan dia punya gaya hidup yang berbeda. Saya mau cerita sedikit di bagian ini. Ketika saya bertobat, sekitar 16 tahun yang lalu, 16 tahun lalu saya bertobat. Saya bertobat, saya ambil keputusan itu untuk ikut Tuhan. Saya masih ingat hari tersebut, saya mau dibaptis. Itu hari yang bersejarah, saudara percaya nggak percaya, hari saya dibaptis Charlie ada. Temenin ya bro ya? Charlie temenin saya dibaptis hari itu. Di daerah Kayu Putih, Kelapa Gading. Saya dibaptis, saya ingat banget ini. Sebelum saya jalan, mau dibaptis. Saya datang sama mama saya bilang gini, Ma, kalau mama punya apapun, yang mama bisa ngomong, keberatan, saya dibaptis hari ini ngomong sekarang. Karena kalau mama gak ngomong apa-apa dan dia pergi untuk dibaptis, pulang dan dia akan jadi orang yang berbeda sama sekali. Itu yang saya bilang sama mama saya. Mama saya cuma nangis, dia gak ngomong apa-apa. Dia izinkan saya pergi. Hari itu saya pergi, saya dibaptis. Berharap saya bisa memulai hidup baru dengan hidup yang berbeda. Ternyata apa yang terjadi? Saya pulang ke rumah,
Kemudian beberapa bulan pertama ini yang saya lakukan. Hampir setiap hari ini yang saya lakukan. Saya berusaha nginjilin orang tua saya. Hampir setiap hari. Saya sebutnya diskusi, tapi lebih mirip kayak debat. Saya sebutnya diskusi, tapi lebih mirip kayak ribut. Saya mulai ngajak ribut mama saya. Saya mulai ngajak ribut papa saya. Saya berusaha yakinkan mereka untuk kenal Tuhan. Supaya bertobat juga, supaya terima Yesus juga. Terus. Akhirnya ribut, akhirnya perang, akhirnya ribut, akhirnya perang. Sampai di satu titik saya begitu putus asa, saya mulai doa, Tuhan Engkau berjanji. Saya kutip ayat demi ayat tentang satu orang di keluarga diselamatkan seluruh keluarga. Saya mulai kutip ayat demi ayat demi ayat. Sampai satu titik saya begitu putus asa. Apa yang saya lakukan? Saya masuk ke kamar tidur saya. Saya doa. Kadang-kadang kalau putus asa, orang putus asa. Doa keras-keras. Bukan demi Tuhan, tapi demi mereka yang di luar. Dengar, benar? Tuhan, rubah mereka. Biar dengar sekali. Saudara tahu? Berbulan-bulan saya doa gitu, sampai satu hari saya doa, Tuhan rubah mereka. Tiba-tiba Tuhan muncul di kamar tidur saya dan tunjuk muka saya dan bilang gini, kamu yang harus berubah, kamu yang harus bertobat. Saya shock di situ. Kenapa shock? Saya debat lagi Tuhan maksudnya gimana? Mereka yang belum kenal Tuhan, mereka yang belum Kristen, mereka yang belum bertobat, mereka yang wah terus. No. Kamu yang harus tobat, kamu yang harus berubah. Bahkan bukan cuma itu, Tuhan ngomong begini sama saya. Mereka gak dengar apa yang kamu ngomong. Karena kamu gak hidupin apa yang kamu ngomong. Tuhan kasih instruksi sama saya waktu itu. Saya bahkan susah percaya kalau Tuhan yang ngomong. Tuhan bilang gini, berhenti khotbahkan mereka. Hah? Bukannya Tuhan mau kita khotbah terus? Tuhan mau kita preach the gospel? No, stop preaching to them. Stop preaching to them with your mouth and start preaching to them through your life. Berhenti khotbahin mereka pakai mulut. Mulai khotbahin mereka pakai hidup. Tuhan bilang begini. Mulai hari ini kata Tuhan, jangan pernah ngomong Yesus lagi. Sebelum mereka bisa lihat Yesus secara nyata lewat hidup kamu. Saya bilang, wow ini apa? Saya pikir saya udah lakukan sesuatu yang baik buat Tuhan, tapi ternyata di mata Tuhan nggak ada baiknya. Saya belajar tentang mengucap syukur sama Tuhan di tingkatan yang ketiga. Dengan pilihan-pilihan yang kita buat dan dengan gaya hidup yang kita hidupi dengan cara yang berbeda. Akhirnya saya tobat sama Tuhan. Saya tobat di situ. Tuhan ampuni saya kalau saya pikir mereka yang harus tobat. Saya tobat hari itu. Apa saya lakukan? Saya mulai putuskan untuk merubah diri saya sepenuhnya. Nggak pernah ada satu hari lagi saya ajak mereka untuk debat sejak hari itu. Sampai hari ini saya nggak pernah ajak mereka debat lagi. Apa yang saya lakukan? Saya mulai berusaha hidupi dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling maksimal. Bagaimana merefleksikan Tuhan lewat hidup saya. Sampai saya bisa cerita macam-macam sampai saya bangga dengan kesaksian ini. Saya tahu saudara di sini sering undang Ibu Indri Gautama, benar? Ada satu saat di dalam hidup dan pelayanan saya jadi sangat dekat dengan Ibu Indri. Dan kita sering banyak keluar kota sama-sama, ke Bali, ke Surabaya, ke Manado, kemana-mana keliling bareng-bareng. Dan hampir tiap bulan kita keluar kota kayak gitu bareng-bareng satu tim gitu. Tapi ini kesaksian yang saya nggak pernah lupa. Ibu Indri datang sama saya satu kali di airport. Kenapa? Sesudah berbulan-bulan dia perhatikan hal yang sama. Setiap kali saya pergi keluar kota waktu itu. Orang tua saya sebelumnya boro-boro dukung saya pelayanan. Sebelumnya mereka bilang gini, saya udah sekolahin kamu mahal-mahal ke luar negeri. Sekarang kamu cuma mau jadi pendeta yang hidupnya ngarepin derma dari orang. Boro-boro mau didukung. Tapi ketika hidup saya rubah total. Saya bilang Tuhan saya mau punya gaya hidup yang saya persembahkan sama Tuhan. Mereka lihat perubahan itu sampai di titik. Mereka jadi pendukung utama. Kemanapun saya pergi dan apapun saya lakukan dalam pelayanan. Setiap kali saya pergi ke airport, mau pergi keluar kota. Mereka selalu dua orang ini, mama papa saya, selalu yang antar saya di situ. Berapa kali pun saya pergi, tiap bulan, 2 minggu sekali. Mereka selalu antar berdua. Peluk-peluk, nangis-nangis. Boro-boro perginya 2 bulan, perginya cuma 2 hari. Ibu Indri bilang begini, Den, saya belum pernah lihat ada hamba Tuhan lain seumur hidup saya yang begitu didukung sama orang tuanya seperti kamu. Itu jadi kesaksian buat saya. Orang tua saya yang tadi sempat usir saya keluar rumah, jadi orang tua saya yang jadi pendukung nomor 1 pelayanan saya. Saudara bisa mengucap syukur sama Tuhan, bukan cuma lewat kata-kata, bukan cuma lewat persembahan, tapi juga lewat hidup yang kau rubah. Gaya hidup yang kamu hidupi untuk merefleksikan siapa dia lewat hidupmu. Biar orang-orang di sekitarmu mulai lihat bahwa Yesus memang benar hidup. Itu yang ketiga. Ada yang keempat. Ada yang keempat yang lebih tinggi lagi dari itu. Apa itu? Level keempat dari mengucap syukur. Saya sebutnya begini, serving, melayani. Serving, melayani. Bagus kamu bilang terima kasih Tuhan.
tapi nggak cukup. Bagus kamu beri sesuatu sama Tuhan, tapi kamu bisa lebih baik dari itu. Kamu bisa punya gaya hidup yang berubah, yang melaluinya mencerminkan Tuhan dalam hidup kamu. Tapi kamu bisa lebih dari itu. Apa itu? Bahwa setiap kita dikasih kesempatan untuk bisa terlibat melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan punya pekerjaan yang masih secara aktif berjalan di bumi sampai hari ini. Setiap kita bisa terlibat dalam pekerjaan itu, cara dimana kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Bagian yang ini saya juga mau cerita. Saya pengen khotbah saya hari ini bukan cuma teori, teologian, no. Saya pengen praktis, saya pengen kasih gambaran-gambaran sama kita yang mudah-mudahan menginspirasi saudara untuk buat ambil keputusan-keputusan nyata. Jangan lagi berpikir mengucap syukur cuma dengan kata-kata. Kamu bisa lakukan lebih banyak dari itu. Lihat ini baik-baik. Yesus mati buat saudara. Dia bayar harga yang teramat sangat mahal. Alkitab bilang begini, nggak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya, benar? Tuhan sudah bayar harga yang termahal, yang paling tinggi. Tapi kenapa kita cuma kembalikan dengan ucapan syukur kita yang murah? Yesus mati buat hidupmu. Kamu cuma kembalikan dengan kata-kata yang gak ada harganya sama sekali buat kamu. Rasanya kita bisa lakukan dan bisa beri lebih dari itu. Level yang keempat, serving. Apa itu? Setiap kita bisa terlibat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan lagi kerja di dalamnya di bumi ini. Saya mau cerita bagian yang ini. Ketika pertama kalinya saya bertobat lahir baru, semua yang saya tahu tentang kekristenan cuma satu. Apa itu? Yesus sudah mati buat hidup saya. Yesus yang gak seharusnya mati, dia rela berkorban supaya hidup saya gak harus binasa. Dia mati buat saya. Dan sekedar karena pengertian itu, saya mulai bertekad dari hari pertama saya lahir baru. Tuhan, mulai sekarang saya cuma mau hidup berusaha untuk senangkan Tuhan. Saya pengen senangkan Tuhan. Di zaman itu, zaman-zaman saya menjelang bertobat, baru bertobat lahir baru, kita bareng-bareng, saya bareng-bareng sama Charlie, jadi dia juga lihat sendiri. Apa yang terjadi? Di zaman itu tahun 98, yang namanya gereja, itu lagi rame-ramenya acara. Tiap hari pasti ada KKR, tiap hari pasti ada acara dimanapun juga. Dan begitu hausnya saya waktu itu, begitu laparnya saya hari itu, saya nggak boleh dengar ada kata KKR. Kenapa? Di mana ada KKR saya datengin di situ. Hari Senin di Bekasi, hari Selasa di Kelapa Gading, hari Rabu di Serpong, hari Kamis di Merak. Pokoknya di mana ada KKR saya datengin waktu itu. Tapi kemudian sesudah saya memutuskan untuk bertobat, serahkan hidup saya sama Tuhan. Saya ngerti gini, Tuhan udah mati buat saya. Tuhan, saya mau lakukan sesuatu buat Tuhan. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan waktu itu. Saya mulai datangin lagi tuh. Tempat-tempat yang biasa saya datangin untuk KKR. Ngapain? Saya tanya sama gembalanya. Saya tanya sama pemimpinnya. Saya tanya sama koordinatornya. Pak, di sini ada toilet gak yang saya bisa bersihin? Pak, di sini ada kursi gak yang saya bisa beresin? Pak, di sini ada karpet gak yang saya bisa gulungin? Saya putar kemana-mana. Kenapa? Karena buat saya begini, Tuhan izinkan saya sekedar lakukan sesuatu buat Tuhan. Mungkin orang waktu itu lihat dan bingung, kamu mau ngapain sih? Lu mau tampil ya? Lu mau khotbah ya? Nggak pernah terlintas sedikit pun bahwa suatu hari saya akan berdiri di depan untuk khotbah. Enggak. Buat saya cuma satu, Tuhan izinkan saya terlibat, lakukan sesuatu sekecil apapun. Saya mau senangkan hati Tuhan. Cuma satu yang saya mau kejar, senangkan hati Tuhan. Saudara tahu saya incerin tempat-tempat kayak gitu. Karena saya ngerti begini, waktu saya beresin itu toilet. Saya tahu orang gak lihat saya, tapi saya tahu Tuhan lihat saya. Tuhan, saya mau kau senang. Ketika saya bersihkan toilet ini, Tuhan ini bentuk ucapan syukurku Tuhan. Aku mau melayani Engkau dengan cara yang minimal aku bisa. Pelayanan formal pertama yang saya dapatkan, saya ada jadi guru sekolah minggu. Kalau saudara yang ngerti dunia persekolah mingguan, saudara kan tahu begini. Dunia sekolah minggu itu selalu senang ketemu ya laki-laki yang mau jadi guru sekolah minggu. Kenapa? Karena bisa fungsinya ganda. Satu bisa ngajar, satunya lagi bisa ngangkat-ngangkat barang. Kalau yang perempuan-perempuan kan berat. Akhirnya ada cowok gitu mau masuk, mereka happy banget. Apa yang terjadi? Rumah saya di Kemanggisan, pelayanan sekolah minggu saya pertama kali di Kelapa Gading. Lumayan dekat ya. Gereja kebaktian pertama mulai jam 7, saya datang setengah 6. Ngapain? Karena malamnya Bakasyut, setengah 6 datang, angkat-angkat kursi masukin gudang, gulung-gulung karpet masukin gudang, buat siapin sekolah minggu. Pelayanan belum mulai jam 7, baju udah kotor semua. Kemudian pelayanan dimulai, wah happy, baju kotor-kotor oke lah, happy. Pertama jadi guru sekolah minggu, gak mungkin langsung ngajar, jadi apa asisten? Apa tugas asisten? Memastikan guru bisa mengajar dengan baik. Maksudnya gimana tuh Kak? Maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya kalau ada anak kecil nangis, diemin. Ini problemnya nih. Kalau anak kecil nangis, ini problemnya. Kalau anak kecil nangis, itu air keluar bukan cuma dari mata. Air keluar dari semua sumber mata air. Mata keluar, hidung keluar, mulut keluar, semuanya keluar air-air.
Anak kecil nangis satu digendong di sini ceplok. Nggak tahu di sini ilersnya apa keluar, ingusnya apa keluar. Yang lain lagi nangis ceplok di sini. Selesai pelayanan hari itu, di sini penuh iler orang nggak tahu siapa punya. Itu pelayanan pertama saya. Semua saya lakukan hanya untuk satu hal. Tuhan, saya mau Tuhan disenangkan dengan apa yang saya lakukan. Saya lakukan itu beberapa saat. Sampai suatu kali, saya datang ke satu kebaktian. Saya lupa KKR atau saya lupa. Saya datang ke satu kebaktian. Tiba-tiba di tengah kebaktian itu, tiba-tiba pembicara dari panggung dia turun ke bawah. Mendatangin saya. Dan ini kata-kata yang keluar dari mulutnya. Saya lupa semua kata-kata lain yang dia ngomong. Tapi minimal yang ini saya gak pernah lupa. Dia bilang begini. Tuhan melihat hidupmu dan Tuhan berkenan atasnya. Tuhan melihat hidupmu dan Tuhan tersenyum atasnya. Hari itu, coba saudara bayangkan, semua yang saya mau lakukan sesudah saya lahir baru cuma satu. Saya mau Tuhan senang atas hidup saya cuma mau menyenangkan Tuhan. Dan ketika kata-kata yang keluar itu, Tuhan lihat hidup kamu dan Tuhan senang atasnya. Tuhan tersenyum lebar melihat hidupmu. Saya nangis kayak orang ditinggal mati hari itu. Saya nangis gila, saya nangis senang, nangis saya meluap semuanya. Tuhan, ternyata Engkau lihat ketika aku bersihin toilet itu. Ternyata Engkau lihat ketika ingus itu nempel di sini. Tuhan, ternyata Engkau lihat semua pengabdian, semua bentuk pelayanan yang aku persembahkan sama Tuhan. Ternyata itu bikin Tuhan senyum. Sejak hari itu saya bilang, saya jadi punya kecanduan yang gak pernah bisa lepas. Apa itu? Sejak dari hari itu saya bilang ini, Tuhan, senyummu itu bikin nyandu. Aku gak mau Tuhan hidup buat yang lain. Aku cuma mau habiskan hidupku untuk lihat Tuhan tersenyum. Makanya sampai hari ini, saya bisa berdiri di depan orang. Mau berapa banyak pun, siapapun yang berdiri di situ percaya sama saya. Saya udah berdiri di depan orang-orang penting, saya udah berdiri di depan orang-orang kaya, saya udah berdiri di depan orang-orang pemerintahan. Buat saya hari ini saya gak terlalu peduli. Saya gak peduli sama sekali siapa yang berdiri di depan saya. Kenapa? Karena saya nggak hidup dan pelayanan untuk lihat, untuk dengar apa kata orang, untuk dapat perkenanan dari orang. Yang perlu saya lakukan dalam pelayanan cuma begini, saya pengen lihat Tuhan tersenyum atas hidup saya. Apapun yang saya katakan, saya nggak perlu takut orang tersinggung, nggak tersinggung. Saya ngomong bolak-balik, udah jangan undang saya lagi. Kenapa? Saya ngomong hal-hal yang keras, saya ngomong hal-hal yang apa adanya. Tapi buat saya begini, lebih baik saya diterima sama Tuhan, ditolak sama orang, daripada orang terima saya, tapi Tuhan tolak saya. Sejak hari pertama saya lihat senyuman itu, saya tahu saya bisa senangkan Tuhan lewat pelayanan saya. Hari ini, kalau saudara bilang, Tuhan kami mengucap syukur, pemikiran-pemikiran yang muncul. Saya berdiri di depan, khotbah kayak gini keringetan loh. Mungkin saudara bilang dingin ini keringetan loh. Saya berdiri, saya turun ke situ. Waktu saya bilang, Tuhan terima kasih buat kehormatan ini. Saudara tahu Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, saya senang kamu menyembah aku dengan keringat kamu. Saya terima keringat kamu sebagai persembahan kamu. Ternyata Tuhan ngerti semua kerja keras kita, semua usaha kita, semua jerih payah kita. Tuhan terima itu sebagai persembahan. Itu yang keempat. Level yang kelima, yang terakhir, yang paling tinggi. Level yang paling tinggi. Ada yang tahu apa kira-kira? Kalau level yang paling rendah itu kata-kata kosong. Di atas itu kita bisa kasih pemberian, kasih persembahan, uang. Di atas itu lagi kita bisa rubah gaya hidup kita untuk mencerminkan Tuhan. Di atas itu lagi kita bisa mulai melayani Tuhan. Tapi ada level yang kelima yang paling tinggi. Ada yang tahu kira-kira apa? The fifth level of gratitude. The highest level of gratitude. What is that? Tadi pagi saya khotbahkan ini, yang satu orang jawab begini. Ucapan syukur yang paling tinggi adalah ketika kita siap mati buat Tuhan. Wah, saya bilang. Itu serem banget tuh. Itu berat banget tuh. Tapi ada banyak kebenaran di dalamnya. Kenapa? Paulus bilang begini, I have been crucified with Christ. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Apa artinya? Aku udah mati dari diriku sendiri. Dan Paulus bilang ini, hidup yang kuhidupi sekarang dalam kasih karunia, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Tingkatan yang kelima yang paling tinggi dalam mengucap syukur. Ini. Saudara menghidupi hidup saudara buat panggilan yang Tuhan punya buat hidupmu. Engkau gak lagi hidup buat dirimu sendiri, tapi engkau hidup untuk melihat panggilannya digenapi dalam hidupmu. Engkau hidup untuk melihat destininya digenapi dalam hidupmu. Ketika hidupmu bukan lagi tentang apa yang kamu mau capai, bukan lagi tentang mengejar cita-cita kamu, bukan lagi tentang membangun ambisi kamu, tapi kamu hidup seluruhnya untuk panggilannya digenapi dalam hidup kamu. Di mana kamu memilih untuk kubur dalam-dalam cita-cita kamu, mengubur dalam-dalam ambisi hidup kamu, mengubur dalam-dalam keinginan dan mimpi kamu,
dan memutuskan untuk ambil mimpinya Tuhan buat jadi mimpimu. Ambil keinginannya Tuhan untuk jadi keinginanmu. Ambil cita-citanya Tuhan untuk jadi cita-cita kamu. Yang paling tinggi, yang kelima, adalah ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Ketika kita memilih untuk mengabdikan seluruh hidup kita. Tuhan, biar bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Aku hidup bukan untuk mobil, aku hidup bukan untuk rumah, aku hidup bukan untuk karir, aku hidup untuk melihat rencanamu digenapi dalam hidupku. Yang kelima, saudara hidup untuk menggenapi panggilan yang Tuhan punya buat hidupmu. Tahukah saudara, setiap orang Tuhan punya panggilan buat hidupnya. Satu orang hamba Tuhan besar, dia bilang begini, because the end of your life is the beginning of his life. Akhir hidup saudara adalah permulaan dari hidup dia. Hanya di saat kita memutuskan untuk gak lagi hidup buat diri kita sendiri, baru hidupnya dimulai melalui hidup kita. Saya ingin ngomong ini bolak-balik, saya mau kutip sekali lagi sebelum kita selesai. One of the greatest mystery of Christianity is this. Salah satu misteri terbesar dari kekristenan adalah ini. Kalau saudara minimal ngerti satu hal ini aja, saya jamin, saudara akan jadi pembuat sejarah. Saudara akan jadi orang yang menuliskan namamu untuk mengubah Indonesia. Kamu akan jadi orang yang seluruh dunia akan kenal selamanya. Kalau kamu ngerti satu hal ini aja, apa itu? One of the greatest mystery of Christianity is this. When you begin to understand that your life is not about you. Hidup saudara itu bukan tentang saudara. Hidup saudara adalah tentang rencananya yang mau digenapi dalam hidupmu. Tingkatan kelima yang kita bisa berikan sama dia, ucapan syukur kita adalah begini, Tuhan, Engkau sudah mati buat aku. Sekarang aku mau hidup buat Engkau. Tuhan, Kau telah berikan segalanya buat aku. Sekarang aku serahkan segala-galanya buat Engkau. 5 tingkatan mengucap syukur. Saya berdoa hari ini agar pengertian ini bukan sekedar dibawa pulang, oh iya saya tahu ada 5. No. Saya berdoa hari ini begini, agar 5 poin ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi, bisa menantang saudara untuk apa? Untuk mulai ambil keputusan-keputusan yang baru. Saudara gak berhenti cuma di titik mengucap syukur pakai kata-kata. Atau bahkan kalau ada yang bahkan itu aja masih belum. Tuhan, ketika aku ngadapin hal-hal yang aku hadapin, bahkan pakai kata-kata aja aku belum bisa, Tuhan ampuni Tuhan. Mulai dari situ. Atau saudara yang udah terbiasa dengan kata-kata, gak ada masalah dengan bilang terima kasih Tuhan. Ayo kita naik lebih tinggi. Mulai keluarkan korban. Mulai berikan pemberian. Mulai sembah Tuhan, berterima kasih sama Tuhan lewat korban. Yang ketiga, mulai putuskan untuk punya gaya hidup yang diubah. Agar melaluinya ada orang-orang lihat hidup saudara dan datang sama Tuhan. Yang keempat, mulai terlibat. Lakukan sesuatu dengan hidupmu. Mulai bantu orang, mulai pengaruhi orang, mulai rubah orang. Yang kelima, engkau mulai kejar panggilan Tuhan buat hidupmu. Karena melalui itu, Tuhan paling dimuliakan lewat hidupmu. Mari kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami boleh dengar pesan ini di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam bulan kami belajar tentang giving thanks, tentang memberikan ucapan syukur. Hari ini kami boleh ngerti, dapat pengertian yang baru tentang mengucap syukur. You said it in your word, that for us in all things to give thanks. Untuk kami di dalam segala hal mengucap syukur. Jadi bukan cuma dalam hal kami berkata-kata, tapi lewat hal-hal lain kami mau belajar mengucap syukur. Lewat hal persembahan, lewat hal mengabdikan hidup, lewat hal punya gaya hidup yang berubah, lewat hal melayani, lewat hal kami menggenapi panggilan Tuhan buat hidup kami. Kami mau mengucap syukur melaluinya. Tuhan, di tempat ini Tuhan, ada orang-orang yang ngerti mengucap syukur. Tuhan, buat kami ngerti benar Engkau sudah mati buat hidup kami. Satu-satunya yang kami bisa balikan sama Tuhan adalah mengucap syukur lewat 5 tingkatan ini Tuhan. Tolong kami untuk bertumbuh di dalamnya. Bukan cuma lewat kata-kata kami. Kami mau naik Tuhan, kami mau naik. Sampai di titik di mana setiap orang di tempat ini memberikan pengabdian hidup mereka sebagai ucapan syukur mereka yang tertinggi. Tuhan pakai hidup setiap mereka untuk melaluinya kerajaan-Mu bisa ditegakkan di bumi ini. Mereka mengucap syukur sama Tuhan dengan mereka memilih untuk mengabdikan seluruh hidup mereka untuk tujuan yang Tuhan punya buat mereka. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin.